Babak 71, sekali digigit ular, kamu akan mendengar kicauan burung di mana-mana. Dinasti Ming mengikuti contoh dinasti Qin dan Han, mendirikan paviliun panjang setiap 10 mil dan paviliun pendek setiap 5 mil sebagai tempat para pelancong mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman yang bepergian jauh. Hanya ada satu paviliun panjang 10 mil jauhnya, jadi orang-orang dari beberapa mil di sekitarnya yang akan menghadiri ujian anak daerah mengucapkan selamat tinggal di sini. Semakin banyak orang berkumpul, dan semakin banyak siswa berkemeja biru dan jubah panjang membawa barang bawaan. Paman tertua Zhu Souren pandai menari dan bergaul dengan banyak siswa. Zhu Ping'an tidak mengenal siapapun, bahkan 4 orang lainnya yang menjadi penjamin mentornya. Tentu saja, ini juga terkait dengan usia Zhu Ping'an. Siswa termuda berusia 20-an. Anda adalah anak berusia 13 tahun. Kesenjangan generasi setidaknya berusia 3 tahun. Setelah bertemu Anda ribuan mil, kami akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal. Para tetangga dan anggota keluarga pergi satu demi satu. Hanya ada selusin siswa di paviliun sepanjang 10 mil dalam jarak beberapa mil, dan ada juga beberapa anak belajar dari siswa kaya. Saudara Wang telah dikagumi sejak lama. Saudara Wang harus dinominasikan untuk medali emas kali ini. Saudara Zhao, terima kasih telah bertemu dengan saya. Saya berharap sebelumnya Saudara Zhao dia dinominasikan untuk medali emas. Petik 2. Saudara Zhu, lama tidak bertemu. Setelah lulus ujian kali ini, Anda harus minum-minum bersama saya. Selusin siswa saling memuji, dan ketika mereka mendengar satu sama lain mengatakan bahwa mereka masuk dalam daftar emas sekolah menengah, mereka semua bersemangat seolah-olah mereka baru saja minum beberapa ons anggur. Hanya Zhu Ping'an yang tersisa, membawa barang bawaannya dan diisolasi. Sudut mulutnya melengkung saat dia melihat mereka saling memuji. Hei, siapa adik laki-laki ini? Saat saling memuji, seseorang akhirnya melihat Zhu Ping'an. Apa yang dilakukan anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun berdiri di sini? Tidak terlihat seperti dia, mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ini keponakanku. Salah satu dari 5 cendekiawan tua dari desa Sanghe, Sun Lao Siucai, kekurangan 1. Dia datang untuk menambah nomor dan mendapatkan pengalaman. Paman Zhu Souren berkata dengan tenang. Oh, haha, saya mendapatkan banyak pengalaman. Semua siswa tertawa bersama setelah mendengar ini, dan mereka tidak terlalu memperhatikan Zhu Ping'an, lagi pula, dia hanyalah anak kecil yang mengarang angka, dan dia bukanlah orang yang berbakat. Anak ajaib, jika mereka adalah orang ajaib dan berbakat, kita semua tinggal dalam jarak beberapa mil, jadi bagaimana mungkin kita tidak pernah mendengar tentang mereka. Oleh karena itu, dia pasti hanya seorang anak kecil yang mencoba mengarang angka, jadi kenapa repot-repot. Lebih dari selusin siswa setuju untuk bergegas ke kota kabupaten bersama-sama agar mereka dapat bersama mereka dalam perjalanan. Sekelompok orang sedang mengobrol dan tertawa di paviliun 10 mil. Bahkan ada yang bilang wuho. Sebelum berangkat, seseorang menyarankan agar sebelum berangkat, sebaiknya kita meninggalkan puisi di masing-masing paviliun 10 mil ini. Itu akan menjadi cerita yang bagus di sekolah menengah. Penonton sangat marah, dan semua orang bersiap-siap dan memercikkan tinta. Puisi-puisi yang ditulisnya semuanya biasa-biasa saja, dan Zhu Ping'an tidak tahu siapa yang menonjol. Namun, setiap kali seseorang selesai menulis, seseorang akan memberikan komentar sok yang menimbulkan tepuk tangan meriah. Membosankan sekali. Zhu Ping'an berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Paman Zhu Souren juga mengangkat lengan bajunya dengan satu tangan dan memercikkan tinta ke atasnya. Levelnya tidak lebih tinggi dari orang-orang ini, tetapi postur tubuhnya cukup baik dari seluruh penjuru. Saya kira itu karena kita berada di halaman yang sama, semua orang berada pada level ini, dan semua orang di level ini dapat mengapresiasinya, jadi ada banyak tepuk tangan. Semua orang meninggalkan harta kaligrafi mereka satu demi satu. Mendengarkan pujian dari sekeliling, mereka merasa bangga. Mereka merasa bahwa saya pasti akan memenangkan ujian hari ini. Setelah beberapa saat, seseorang memperhatikan Zhu Ping'an dan menggoda dengan nada bercanda. Bukankah ada anak ajaib di sini?
Jangan sembunyikan dan tunjukkan kepada kami keahlian Anda. Kemudian semua orang menemukan bahwa dia berdiri di tempat terpencil. Melihat Zhu Ping'an berdiri begitu jauh, semua orang mengira Zhu Ping'an tidak tahu dan tidak bisa menulis puisi, jadi mereka bersembunyi karena malu. Mereka semua tertawa dan membujuk Zhu Ping'an untuk menulis puisi juga. Semua orang mempunyai selera buruk, jika kamu tidak bahagia, beritahu saya apa yang membuat kamu tidak bahagia agar saya bahagia. Semua orang percaya bahwa Zhu Ping'an tidak bersalah dan hanya mencoba mengarang angka. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin semua orang ingin melihat Zhu Ping'an mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, semua orang sangat antusias, bahkan ada yang memanfaatkan tinggi dan kekuatannya untuk meraih Zhu Ping'an dan mengangkatnya ke meja tempat pena, tinta, kertas, dan batu tinta ditempatkan. Ada lingkaran siswa yang disuntik darah. Saya tidak tahu cara menulis puisi. Semua orang sangat bersemangat sehingga Zhu Ping'an hanya ingin bekerja sama, dengan senyum malu-malu di wajah polosnya. Semua orang semakin bersemangat ketika mendengar Zhu Ping'an berkata bahwa dia tidak bisa menulis puisi. Itu bagus sekali. Teman kecilku, jangan rendah hati, cepatlah menulis. Penonton sangat marah dan keramah tamahannya sulit ditolak. Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain meringis dan meraih kuas dengan satu tangan. Begini cara memegang kuas, seperti memegang sumpit, terlalu tinggi, bisik penonton, lalu terkekeh dengan suara pelan. Zhu Ping'an menjadi semakin malu di tengah tawa, dan buru-buru memperbaiki postur memegang kuas. Di tengah tawa pelan semua orang, Zhu Ping'an menyelesaikan kalimat pertama. Pernah digigit ular. Semua orang melihat ini dan berhenti tertawa. Apa ini? Bukankah pepatah umum mengatakan bahwa setiap orang pernah digigit ular? Kalimat berikutnya. Sebelum semua orang bisa menunggu terlalu lama, Zhu Ping'an mengucapkan kalimat berikutnya. Begitu kalimat. Saya mendengar burung berkicau di mana-mana. Keluar, banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, mereka hanya bermain piano sembarangan, anak ini belum pernah bersekolah untuk menghadapinya. Di tengah tawa semua orang, Zhu Ping'an terus menulis. Di luar paviliun, di samping jalan kuno, sederet burung kuntul naik ke langit. Setelah selesai menulis, Zhu Ping'an melihat mahakaryanya dan tampak seperti sedang menunggu komentar dan pujian semua orang puisi acak. Begitu digigit ular, Anda mendengar kicauan burung di mana-mana. Di luar paviliun, di samping jalan kuno, barisan burung kuntul tumbuh di langit biru. Para penonton melihat puisi acak yang disusun Zhu Ping'an dan Hu Ping, dan kemudian melihat ekspresi polos Zhu Ping'an menunggu pujian semua orang, dan mereka tidak tahan lagi. Anda di sini untuk melucu. Keseluruhan puisi terdengar seperti berima, tetapi kalimat pertama adalah puisi kuno 5 karakter, dan kalimat kedua menjadi jangkrik. Selain itu, kecuali canting dan bahasa sehari-hari yang dapat diucapkan semua orang di sepanjang jalan kuno, seluruh puisi dikumpulkan dari penyair lain. Ada pepatah umum tentang digigit ular, ungkapan, saya mendengar burung berkicau di mana-mana, berasal dari Fajar Musim Semi, oleh Meng Haoran dari dinasti Tang, dan ungkapan, garis kuntul naik ke langit biru, berasal dari Kueju, yang ditulis oleh Du Fu dari dinasti Tang. Benar-benar menghina kesopanan. Kata-katanya tidak masuk akal, tapi puisinya benar-benar tidak masuk akal. Itu benar-benar tidak dipelajari dan tidak terampil. Semua orang hampir tertawa terbahak-bahak ini. Tampaknya levelnya terlalu rendah bagi seorang anak laki-laki untuk mencobanya pada level ini. Pada level ini, meskipun kamu mengarang angkanya, kamu hanya main-main. Sarjana Tua Sun juga rabun, kirim orang ini untuk membuat nomornya. Paman Zhu Souren diam-diam menjauh dari Zhu Ping'an, karena takut teringat akan hubungannya dengan Zhu Ping'an. Yang membuat semua orang menganggapnya lucu adalah bocah konyol itu memandang semua orang dan tertawa bersamanya. Orang-orang menjadi bodoh tanpa menyadarinya. Pada saat ini, pikiran semua orang memikirkan Zhu Ping'an. Babak 72, Sang Dermawan berhati-hati, keluarga budak takut. Kayu busuk tidak dapat diukir, serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es, dan siswa yang berjauhan satu sama lain telah menemukan rasa superioritas pada Zhu Ping'an. Mereka semua percaya diri,
merasa bahwa mereka dapat memenangkan 3 yuan berturut-turut tahun ini. Mereka tersenyum dan melambai dengan percaya diri, memulai perjalanan ke pusat pemerintahan. Berkeliling gunung dan sungai, membacakan puisi dan mengarang puisi, seolah-olah Anda bisa mengeluarkan telur jika berjalan terlalu cepat. Tak heran jika dikatakan butuh 10 tahun bagi para ulama untuk memberontak. Zhu Ping'an mengikuti orang-orang ini, bolanya sakit saat melihatnya, dan dia melafalkan 4 buku dalam hati, mencoba mencari tahu isinya agar tidak membuang waktu seperti para siswa ini. Esai 8 bagian tidaklah mudah. Setelah belajar di dinasti Ming selama beberapa tahun, Zhu Ping'an merasa bahwa kesulitannya jauh lebih sulit daripada esai ujian masuk perguruan tinggi modern dan esai pegawai negeri. Meskipun topik esai berkaki 8 dibatasi pada 4 jenis buku, The Great Learning, The Doctrine of the Mind, The Analects, dan Mencius, tidak ada batasan jumlah kata dan bentuknya. Topik. Ada banyak cara untuk menulis topik, cakupannya sangat luas, dan bentuknya beragam. Topiknya bisa berupa 1 bab lengkap dari sebuah buku, 1 paragraf isi yang lengkap, atau 1 kalimat atau 1 kata. Sangat sulit untuk menyelesaikan masalah. Esai 8 bagian memiliki persyaratan yang ketat, dan penting untuk tidak menyinggung, atau menyinggung. Misalnya, kalimat dalam Analects of Confucius, orang yang berpengetahuan tidak akan bingung, orang yang baik hati tidak akan khawatir, dan orang yang pemberani tidak akan takut. Jika judul esai 8 bagian adalah, yang baik hati jangan khawatir, ketika Anda memikirkan topiknya, Anda tidak dapat, dan memikirkan, orang bijak jangan bingung, dan Anda melakukan kesalahan serupa, ketika Anda memikirkan suatu topik, Anda tidak dapat memikirkan, yang berani tidak takut, memikirkannya berarti berkomitmen. Zhu Ping'an memikirkan topik itu sambil berjalan. Penampilan awalnya yang jujur menjadi lebih naif sekarang. Para siswa yang sedang berkeliling gunung dan sungai sesekali melihat kembali ke arah Zhu Ping'an, dan ketika mereka melihat ini, mereka memanggilnya sesama musafir, dan dari waktu ke waktu terdengar tawa. Sier, jalan kita masih panjang. Kamu masih muda dan lemah. Tolong berikan pamanmu tempat kamu menyimpan barang-barang berhargamu. Dia akan membawanya ke pusat pemerintahan bersamamu dan mengembalikannya kepadamu. Kamu juga bisa lebih santai. Paman Zhu Souren datang dengan tenang. Ketika dia datang ke sisi Zhu Ping'an, Ling Ran berbicara dengan benar dan mengulurkan tangannya untuk mengambil bagasi kecil yang dibawa Zhu Ping'an, sangat seperti seorang penatua. Zhu Ping'an disela oleh kata-kata pamannya Zhu Souren. Ketika dia melihat pamannya mengulurkan tangan untuk melepaskan bagasi kecilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menghindar. Dia melihat ke arah pamannya Zhu Souren, senyuman konyol muncul di sudut dari mulutnya dan berkata dengan keras. Kesalehan berbakti adalah yang utama di antara semua perbuatan baik, begitu pula paman dan orang yang lebih tua, dan jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Beraninya kamu menyusahkan paman Ping'an. Kata-kata Zhu Ping'an menarik perhatian orang yang lewat, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Paman Zhu Souren ditolak oleh Zhu Ping'an. Saat ini, dia menunjukkan sikap seorang selebriti, dengan senyuman anggun di wajahnya, terlihat seperti orang tua yang murah hati, tidak masalah. Karena kamu ingin berolahraga, ayo lakukan. Jika kamu lelah, beritahu saja pamanmu dan dia akan berbagi barang bawaan denganmu. Saudara Zhu, itu benar. Petik 2. Saudara Zhu, kecintaanmu pada menjilati anak sapi benar-benar menjadi teladan bagiku. Lebih dari selusin siswa memuji paman Zhu Souren atas kebaikannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Wajar. Jika orang tua menjilat anak sapi. Jadi, paman dan lebih dari 10 siswanya pergi berkeliling gunung dan sungai, membacakan puisi dan menulis lirik, menciptakan suasana sastra yang luar biasa. Zhu Ping'an memandang pamannya dengan tenang dari belakang, sudut mulutnya melengkung. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya membawa barang, mengapa Anda tidak menggunakan ransel yang berat? Bagasi kecil yang beratnya total kurang dari 2 kilogram. Mengapa Anda membaginya? Anda ingin menutupi biaya perjalanan saya tanpa menyadarinya itu sendiri. Sebelum perjalanan, ayah saya terpaksa mengambil risiko kemarahan Tuan Chen di depan kakeknya.
Dia telah memberi pamannya 5 tael perak tanpa menyebutkan kemungkinan membayarnya kembali. Sekelompok orang berjalan selama 2 atau 3 jam, hanya 7 atau 8 mil jauhnya, ketika seseorang menyarankan untuk mencari tempat terlindung untuk makan dan beristirahat sebelum berangkat. Jadi, sekelompok orang menemukan kuil gunung yang ditinggalkan. Berjalan ke dalamnya, dan menutupinya dengan jerami atau selimut. Beberapa siswa kaya meminta petugas buku yang menemani untuk meletakkan daging, anggur, del yang mereka bawa di tanah, dan mengundang semua orang untuk minum bersama dan menulis puisi bahagia. Tentu saja, Zhu Ping'an, orang yang datang ke ujian anak laki-laki itu, diabaikan. Bahkan paman yang menjilat betis dalam-dalam, tidak berniat menjilati betis, saat ini tidak ada yang datang untuk menyambut Zhu. Selain Ping'an, tidak ada ruang tersisa untuk Zhu Ping'an. Zhu Ping'an hanya menerima perlakuan yang sama seperti para buku-buku orang-orang itu, duduk di samping dan di sudut. Zhu Ping'an tidak peduli sama sekali, dia berjalan ke sudut kuil dan menyebarkan jerami. Dia duduk dan mengeluarkan pancake tepung telur yang dibuat khusus oleh ibunya, Chen, sebelum pergi dengan air di tabung bambu di pinggangku. Aku membuka pipiku dan memakannya dengan nikmat. Kue renyah melonnya harum dan rasanya enak. Pada saat ini, tiba-tiba di luar kuil gunung, terdengar suara lemah dan menyedihkan dari seorang gadis yang meminta pertolongan. Tolong, tolong. Suara gadis itu lembut dan menyedihkan dan ketakutan, ketakutan disertai dengan gemetar, gemetar disertai ketidakberdayaan, dan ketidakberdayaan bercampur dengan sedikit tangisan. Tangisan itu sampai ke hati. Siapapun yang mendengar suara tak berdaya ini akan keluar dari dadanya. Terlebih lagi, diiringi tangisan minta tolong gadis lemah, menyedihkan dan tak berdaya ini datanglah seorang gadis acak-acakan dengan mata polos yang memerah karena menangis. Penampilannya lemah dan dia terlihat seperti sedang diintimidasi, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa kasihan. Gadis yang menawan dan menawan. Gadis yang tak berdaya dan menangis minta tolong tanpa sengaja melihat para siswa beristirahat di kuil gunung sambil tersandung. Jejak harapan sedih muncul di wajahnya yang lembut dan menyedihkan, dan dia tersandung menuju kuil gunung. Suara tak berdaya ini, gadis yang membuatku kasihan. Dipenuhi dengan simpati dan rasa keadilan, lebih dari selusin siswa meneriakkan baris-baris terkenal yang telah dinyanyikan selama ribuan tahun. Di siang hari bolong, di dunia yang cerah, siapa yang berani memperkosa roh para wanita? Zhu Ping'an, yang sedang duduk di sudut sambil makan kue dan acar mentimun, hampir memuntahkan kue di mulutnya ketika mendengar kata-kata ini, dan meminum seteguk air untuk menenangkannya, terkejut. Zhu Ping'an hanya melirik gadis yang meminta bantuan di luar pintu, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya, tetapi kemudian tidak bergerak, dan terus makan pancake telurnya sendiri, mengunyah mentimunnya sendiri, dan minum airnya sendiri. Lebih dari selusin siswa, dipenuhi dengan belas kasih dan rasa keadilan yang kuat, meneriakkan pepatah terkenal yang abadi, dan kemudian keluar satu persatu dan memulai perjalanan heroik mereka untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Mata gadis tak berdaya dengan pakaian acak-acakan itu penuh rasa syukur, ia tersandung dan berlari ke belakang belasan siswa. Ia bahkan meraih sudut pakaian siswa tertentu di belakangnya dengan gemetar dan tak berdaya, sambil menggigil. Mengejar di belakang gadis itu adalah 5 gangster dengan kepala berminyak dan wajah merah muda, alis yang menyeramkan dan mata yang menyeramkan. Serahkan gadis itu, atau jangan salahkan saudara-saudara karena bersikap kasar. 5 gangster lokal berdiri tidak jauh dan berhenti. Mereka tampaknya takut pada semua orang, tetapi mereka dengan sengaja menunjukkan kesombongan, mencoba menakut-nakuti mereka. Mendengar perkataan para bajingan ini, gadis yang bersembunyi di belakang seorang siswa semakin gemetar, dengan suara vibrato. Para dermawan, hati-hati, budak takut. Babak 73, saya menawarkan segelas anggur kepada dermawan saya. Air matamu, lembut dan melukai. Ketergantungan gadis itu, air matamu yang tak berdaya, dan lembut serta gemetarmu, hati-hati, harap hati-hati, aku takut, seolah-olah kamu telah menyuntikkan darah ayam ke lebih dari 10 siswa ini. Hentikan gangster, para siswa berteriak, menyingsingkan lengan baju mereka dan melanjutkan.
Terutama siswa kaya yang ditangkap oleh gadis di belakangnya memimpin cahaya keadilan. Ada kekuatan dalam jumlah, dan keadilan tidak dapat diganggu-gugat. Para gangster sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri, hanya menyisakan satu kalimat, bukit hijau akan tetap hijau dan air hijau akan mengalir selamanya terjadi di masa depan. Keadilan mengalahkan kejahatan, gadis itu diselamatkan, dan lebih dari 10 siswa berhasil menyelesaikan tindakan heroik menyelamatkan kecantikan. Terima kasih, dermawanku. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Mata gadis itu dipenuhi air mata rasa terima kasih. Dia meletakkan tangan rampingnya di pinggangnya dan melipat celana dalamnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berjongkok pakaian dan lengan besar berkibar, dan dia memberikan berkah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 10 dermawan. Ketika gadis itu mengumpulkan selangkangannya dan berjongkok, pakaian aslinya yang berantakan meluncur ke bawah, memperlihatkan separuh bahunya yang seputih salju. Para dermawan mau tidak mau menelan seteguk air liur saat jakun mereka melonjak. Adalah tugas kita untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Bagaimana saya berani bermurah hati sebagai seorang gadis? Lebih dari selusin dermawan bergegas membantu gadis yang bersyukur itu, dan tangan mereka menyentuh tangan halus gadis itu. Saat aku melakukannya, tanpa sadar aku meremasnya, lalu menyipitkan mataku karena geli. Gadis itu terus mengucapkan terima kasih dan sepertinya tidak memperhatikan tindakan kecil dari para dermawannya sama sekali. Untuk menenangkan suasana hati gadis itu yang ketakutan, dan untuk mencegah para gangster kembali, lebih dari selusin dermawan dengan antusias mengundang gadis itu untuk beristirahat di depan makanan dan anggur tempat mereka baru saja duduk, dan kemudian mengirim gadis itu kembali ke rumah mereka. Dikelilingi oleh lebih dari selusin siswa, gadis rapuh itu melirik sekilas ke arah Supingan, yang sedang duduk di sudut sambil makan melon dan kue seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, dan kemudian dikelilingi oleh lebih dari selusin siswa di depan makanan dan anggur. Seorang siswa kaya menyumbangkan bantalan kursinya dan dengan antusias mempersilakan gadis itu untuk duduk. Saat gadis itu hendak duduk, seekor laba-laba bunga hitam merayap di bawah kaki gadis itu, menyebabkan gadis itu berteriak ketakutan dan hampir terduduk di tanah. Siswa kaya dengan penglihatan cepat dan tangan cepat buru-buru mendukung gadis itu, sementara siswa lain yang tidak mendapat kesempatan untuk tampil menginjak kaki yang tak terhitung jumlahnya dengan marah, menghancurkan laba-laba bunga menjadi abu. Terima kasih kepada semua dermawan yang telah memberikan bantuan kepada keluarga budak. Ayah dari keluarga budak adalah pemilik toko teh Zhangji di daerah tersebut. Hari ini, Jepang dan keluarganya pergi ke kuil Dajue untuk mempersembahkan dupa. Mereka bertemu dengan seorang gangster di ngomong-ngomong. Keluarga budak dipisahkan dari keluarga mereka karena panik. Untungnya, mereka bertemu dengan para dermawan yang terhormat, jika tidak, demi menjaga kepolosan mereka, keluarga budak tidak punya pilihan selain menggigit lidah dan bunuh diri. Di bawah kenyamanan semua orang, gadis itu menenangkan suasana ketakutannya, dan kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya. Dia berbicara perlahan, tetapi saat dia berbicara, dia sangat takut hingga dia menangis di depan semua orang. Gadis itu menghancurkan hati semua orang dan menangis, dan mereka semua mengucapkan kata-kata penghiburan. Pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian, menyelamatkan seorang wanita muda yang kesusahan, dan akhirnya membawa pulang wanita terkenal dan cantik itu adalah impian utama setiap sarjana. Pada saat ini, hal itu akan menjadi kenyataan, dan lebih dari selusin siswa menggunakan metode mereka sendiri untuk mengekspresikan diri, berharap dapat meninggalkan kesan yang baik di depan gadis itu sehingga dia dapat menikmati keindahannya. Tentu saja, Paman Zhu Souren tidak mau kalah, dan penuh perhatian seperti anak laki-laki tampan berusia 18 tahun. Zhu Pingan hanya duduk di sudut dan meringkuk, diam-diam mengunyah pancake-nya. Gadis kecil itu tidak punya apa-apa, jadi dia hanya bisa menawarkan segelas air dan anggur untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua dermawannya. Saat dia memasuki kota kabupaten, dia akan meminta ayahnya untuk mengadakan jamuan makan dan menyiapkan hadiah yang banyak untuk mereka semua sehingga mereka dapat membersihkan diri dari debu. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya,
dia akan bersulang kepada semua orang dengan segelas anggur untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya terlebih dahulu, dan kemudian meminta ayahnya, yang mengelola toko teh, untuk berterima kasih kepada semua orang dengan benar ketika dia sampai di pusat pemerintahan daerah. Sekelompok siswa semuanya berkata bahwa adalah tugas mereka untuk menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan, dan seterusnya. Tetapi ketika gadis dengan mata cerah, gigi putih, dan wajah cantik, dengan pipi memerah, mata berbintang, rasa kasihan di matanya, dan rasa malu menuangkan anggur untuk semua orang satu persatu, semua orang berhenti dan berhenti, satu persatu gelas dan menatap gadis pemalu itu dengan saksama, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Gadis itu bersulang untuk setiap siswa yang hadir, memperhatikan mereka meminumnya, lalu berdiri. Dan berjalan ke sudut kuil gunung dengan botol anggur di tangan. Siapa ini? Gadis itu bertanya sambil memegang botol anggur di tangannya, menunjuk ke arah buku yang duduk bersama di sudut. Beberapa pemilik book boy mengatakan bahwa itu adalah book boy mereka. Oh, ternyata saya adalah tukang buku dermawan saya. Saya berterima kasih kepada dermawan saya yang telah menyelamatkan saya hari ini. Saya juga akan menuangkan segelas air dan anggur untuk Anda. Saya harap Anda dapat melayani dermawan Anda dengan baik, sangat diperlukan ketika daftar emas dermawan terjawab. Gadis itu berkata, aku juga menuangkan segelas anggur untuk setiap petugas buku. Mereka hanya menuangkan anggur, tidak bersulang, dan diperlakukan berbeda dari lebih dari 10 siswa. Hal ini membuat lebih dari 10 siswa merasa bahwa status mereka berbeda dan wajah mereka cerah. Para tukang buku melayani mereka dengan baik. Kalau soal pertanyaan daftar emas, saya bahkan lebih puas. Setiap sarjana meminum anggur tersebut, dan gadis itu memegang botol anggur tersebut dan mendatangi orang terakhir di kuil gunung, Supingan. Siapa tuan muda ini? Mata cantik gadis itu bersinar saat dia berdiri di depan Supingan dan bertanya. Ketika gadis itu bertanya tentang Supingan, lebih dari selusin siswa memandangnya dengan jijik dan menyalahkan Supingan dengan berbagai cara. Mengapa? Dia ada di sini untuk menebus ujian anak laki-laki. Tentu saja para siswa tidak lupa bercerita tentang bagaimana Supingan yang duduk di pojok dan tidak berani keluar ketika para gangster menyerang. Pengecut, dan pengecut, kata-kata buruk lainnya. Itu menarik. Mata gadis itu sedikit berkedip dan suaranya tipis dan tidak terdengar. Setelah semua orang selesai berbicara, gadis itu juga tampak berwibawa dan lembut, tanpa sedikit pun rasa jijik. Dia berjalan ke arah Supingan, menuangkan segelas anggur, menyerahkannya kepada Supingan, dengan ringan membuka bibirnya dan berkata, tuan muda ini adalah masih muda, jadi dia secara alami tidak seberani para dermawannya, tapi saya yakin di bawah kepemimpinan para dermawan Anda, tuan muda ini pasti akan menjadi pahlawan hebat seperti mereka. Kata-kata gadis itu membuat semua siswa terkesan. Puas, dia membantu Supingan berbicara lagi tanpa membocorkan apapun. Lebih dari selusin siswa, dipimpin oleh gadis dermawan Zuo Yiyi, dan dipuji oleh dermawan lain yang seperti pahlawan hebat, masing-masing dari mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Supingan memandang gadis cantik yang berdiri di depannya, seolah tertegun, dengan senyum malu di wajah polosnya, dan dia meletakkan pancake telur di tangannya dengan bingung. Tuan muda, jangan malu. Minumlah segelas anggur ini untuk saat ini. Saya yakin Anda akan menjadi pahlawan hebat yang akan berdiri tegak di masa depan. Gadis itu, dengan tangan ramping dan kulit sehalus batu giok, menyerahkan gelas wine kepada Supingan, matanya berbinar seperti bintang, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, penuh semangat. Sepertinya dia belum pernah melihat gadis secantik itu, sepertinya gadis secantik itu belum pernah berbicara dengannya. Sepertinya gadis secantik itu belum pernah sedekat ini dengannya. Supingan tersenyum malu-malu, wajahnya penuh rona merah. Ia pergi mengambil gelas wine yang diserahkan gadis itu dengan tangan gemetar. Tak disangka, segumpal tanah di bawah kakinya menyebabkan ia tersandung dan hampir terjatuh ke tanah, bahkan menjatuhkan gadis itu. Penampilan Supingan yang tidak berharga membuat semua orang yang melihatnya menertawakannya. Dia sangat tidak berharga sehingga dia tidak bisa berdiri di atas panggung dan tidak tahan terhadap dunia keanggunan. Gadis itu setelah tabrakan, tubuhnya sedikit miring,
Tetapi gelas anggur di tangannya yang halus tidak menumpahkan anggur apapun. Maafkan aku. Zhu Ping'an tersipu dan menegakkan tubuhnya di tengah tawa orang banyak. Dia mengambil gelas anggur gadis itu dengan satu tangan dan meminumnya dalam satu tegukan. Gadis itu memperhatikan Zhu Ping'an meminum anggur, berbalik dan pergi dengan senyuman di bibirnya, dan kembali duduk di samping lebih dari selusin siswa. Saat gadis itu berbalik, Zhu Ping'an mengulurkan lengan bajunya dan menyeka bibirnya tanpa meninggalkan bekas. Lengan bajuku basah. Babak 74, gambar menunjukkan pemandangan yang buruk. Meskipun kuil gunung itu sederhana, serta makanan dan anggurnya sederhana, semuanya tampak begitu indah dengan latar belakang gadis itu. Para siswa sedang minum anggur dan mengobrol dengan gembira satu sama lain. Apa yang Anda katakan sudah jelas, dan saya bertindak pertama sebagai tanda rasa hormat. Zhu Ping'an terus duduk di sudut, memegang pancake telur di satu tangan dan bermain dengan kantong kertas putih berbentuk segitiga di tangan lainnya, mengamati orang-orang yang minum dengan gembira di tengah kuil tanpa bekas. Sekitar 10 menit setelah gadis itu bersulang, para siswa yang sedang minum dengan gembira tiba-tiba menemukan seekor laba-laba bunga yang lebih besar dari laba-laba yang membuat gadis itu ketakutan tadi di antara mangkuk dan piring tempat anggur, daging, dan makanan lezat ditempatkan. Kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan gadis itu datang sekali lagi, dan semua orang siap mengeksekusi laba-laba yang berani merangkak ke dalam piring. Tepat ketika semua orang hendak menjangkau, mereka mendengar suara mendesing dan kilatan cahaya putih. Kemudian, laba-laba yang berani itu secara akurat dipaku ke tanah dengan belati yang halus. Belati itu berdengung dan bergetar, dan laba-laba yang dipaku itu meronta selama 2 detik. Dia berhenti bergerak. Semua orang menelan seteguk air liur dan tampak tercengang di sepanjang jejak cahaya putih. Mereka melihat bahwa gadis yang begitu lembut dan lemah serta merasa kasihan padanya sekarang memandang semua orang dengan senyuman, dan tangannya yang lembut masih mempertahankan gerakan itu, menembakkan belati. Apa yang sedang terjadi? Para siswa menggelengkan kepala dan mengucek mata. Mungkinkah mereka minum terlalu banyak dan terpesona? Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Sama sekali tidak. Tingkah laku gadis lemah saat ini benar-benar berbeda dengan tingkah laku di luar kuil gunung tadi, inti ular bercabang. Kekeke, ada apa dermawanku? Oh, jangan lihat aku seperti itu, Kekeke, hei, waktunya telah tiba. Gadis itu merobek kata-kata lemahnya laba-laba yang jatuh, memandang semua orang dengan senyuman, dengan rasa jijik dan jijik di matanya. Kamu, ada, di dalam anggur. Seorang siswa menjadi pucat dan menunjuk ke arah gadis itu dengan tergagap. Ada obat keringat di dalam anggur. Zhu Ping'an diam-diam membantunya mengisinya kembali, dan kemudian dia jatuh ke sudut dengan suara lembut segera setelah siswa itu selesai berbicara. Gadis itu menoleh dan melirik ke arah Zhu Ping'an, lalu berhenti memperhatikan. Dia memandang para siswa dengan jijik dan berkata, "Ya, saya memasukkan bubuk tulang rawan ke dalam anggur, dan saya tidak memiliki kekuatan apapun di tubuh saya. Benar-benar konyol. Anda sudah tua, dan Anda masih memikirkan drama seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Anda adalah sekelompok sarjana yang masam. Tolong bangun. Semua buku itu bohong." Zhu Ping'an, yang berpura-pura tidur di sudut, merasa tidak berdaya untuk mengeluh. Dia membuka matanya dan bersandar di sudut, berpura-pura merasakan ketidakberdayaan yang sama seperti para siswa itu. Sial, itu semua karena kurangnya pengalaman saya di dunia pencaksilat. Bukankah di novel tertulis orang menggunakan obat keringat untuk merampok rumah dan rumah? Untungnya, gadis itu hanya meliriknya dan tidak terlalu meragukannya. Dia mungkin terjatuh karena lemahnya tulang rawannya. Ketika suara gadis itu turun, ledakan tawa terdengar di luar kuil, dan kemudian 5 bajingan lokal yang telah pergi masuk. Keluarga Tuan Muda punya rencana yang cerdas. Domba gemuk ini dimainkan oleh keluarga Tuan Muda dan mereka mendapat tepuk tangan. Mereka pasti akan mendapat pujian dari Tuan Lama mereka ketika mereka kembali kali ini. Kuil dan berdiri dengan hormat di samping gadis itu satu persatu, berkata dengan tulus.
Rasa hormat dari lubuk hatiku sudah cukup untuk menunjukkan bahwa gadis itu luar biasa. Gadis itu mengabaikan orang-orang ini, berjalan di antara piring, membungkuk dan mengeluarkan belatinya dari tanah, berjalan ke arah seorang siswa kaya dengan setengah tersenyum, dan memasukkan laba-laba di belati ke dalam mulutnya. Murid itu sangat marah, tetapi tangan dan kakinya tidak memiliki kekuatan apapun, dan dia tidak berani mengutuk karena takut laba-laba di mulutnya akan jatuh ke tenggorokannya, jadi dia hanya bisa menatap gadis itu dengan marah. Gadis itu memandangnya dengan lucu, lalu berdiri dan mengulurkan kakinya. Dia tersenyum dan jatuh ke tangan siswa itu, meremukkannya dengan keras, menyebabkan darah mengalir. Ah! Pelajar kaya itu berteriak, lalu terbatuk lagi, karena laba-laba di mulutnya jatuh ke tenggorokannya saat dia berteriak. Oh haha, maafkan aku, coba kupikir-pikir, siapa lagi yang menyentuh tanganku tadi? Oh, itu kamu kan? Gadis itu berkata pada dirinya sendiri, dengan senyuman di wajahnya, dan berjalan ke yang lain murid di depanku. Kiao tersenyum manis. Di mata semua siswa, senyuman gadis itu tidak kalah dengan senyuman penyihir pemakan hati yang digambarkan dalam buku. Gadis itu tidak peduli, dan sambil tersenyum, dia menginjak setiap siswa yang pernah memiliki niat buruk, satu persatu, dan mereka berlumuran darah. Paman Zhu Souren adalah orang terakhir yang diinjak, dan tangan kanannya yang memegang pena untuk menulis juga diinjak hingga berdarah dan membuatnya menangis. Setelah menginjaknya satu persatu, gadis itu menempelkan sepatu bersulam berlumuran darah itu ke pakaian kain hijau pamannya Zhu Souren dan menggosoknya beberapa kali untuk menghilangkan darah pada sepatu bersulam itu. Ha, kamu sudah sangat tua, kamu tidak malu menangis seperti ini. Setelah menyemir sepatu sulamannya, gadis itu memandang pamannya Zhu Souren, yang menangis dan menggigil karena ingus dan air mata menjijikkan. Baru kemudian gadis itu berbalik dan melihat kelima orang yang berdiri dengan hormat di samping, dan melambai. Tuan muda, kelima orang itu berkata dengan hormat. Kamu. Gadis itu mengulurkan tangan rampingnya dan dengan santai mengangguk ke arah tiga orang, pergi dan cari mereka satu persatu, pertama cari tas mereka dan kemudian tubuh mereka. Cari dengan hati-hati. Para sarjana masam yang bergegas ke sana yang mengikuti ujian semuanya adalah domba gemuk. Jangan biarkan mereka pergi. Setelah mengatakan itu, gadis itu menunjuk kedua orang yang tersisa dan menempelkan bibirnya ke arah Zupingan. Adik laki-laki itu nakal sekali. Jika pada akhirnya tidak terungkap, dia hampir menipuku. Kamu harus mengawasinya. Aku ingin membawanya kembali untuk bersenang-senang. Gadis itu mengangguk pada Zupingan di udara, dan menyeringai dari bibir cerinya. Zupingan yang berpura-pura tidak berdaya di pojok, tersenyum tak berdaya saat itu. Ternyata gadis itu sudah curiga saat itu, dan hanya berpura-pura baik-baik saja untuk menipu dirinya sendiri agar melonggarkan kewaspadaannya. Dua pria dengan alis licik menghampiri, berjalan ke arah Zupingan, menuruti perintah gadis itu, dan menatap Zupingan dengan saksama. Adik ini luar biasa. Zupingan berpura-pura mengerahkan tenaga dengan tangan di tanah, dengan cepat menyembunyikan kantong kertas kecil yang terbuka di tangannya di tumpukan jerami, lalu berdiri dengan senyum masam. Bersikaplah baik, dan jangan mencoba bermain trik di depanku. Jika kamu tidak bisa bermain trik, aku akan bermain dengan pisau. Aku tidak ingin Xiaobai berlumuran darah. Gadis itu memandang Zupingan dengan setengah tersenyum, dan berjalan menuju Zupingan. Di depannya, sebuah tangan ramping memegang belati dan meraih ke bawah dagu Zupingan, mengangkat dagu Zupingan. Oh, kamu juga. Jika kamu bekerja sama, tulang rawannya akan hilang dalam 2 jam. Jika kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Gadis itu mengarahkan belati ke semua orang sambil tersenyum, dan memperhatikan dengan kepuasan karena semua orang ketakutan dan mengangguk berulang kali. Sebanyak 230 tael perak dan 657 koin. Semua siswa, termasuk Zupingan, seluruh kekayaannya disita. Orang-orang ini semuanya profesional. Mereka benar-benar tidak meninggalkan uang sepeser pun. Uang kertas perak 10 tael yang disembunyikan di selangkangannya disita. Zupingan tidak hanya dibawa pergi 10 tael perak,
tapi dia juga dibawa pergi oleh seorang gadis. Ahem, saudari, bisakah kamu memberiku seteguk anggur? Nah, anggur dari toples yang tidak kamu obati. Aku sudah lama mengidamnya. Jika memungkinkan, biarkan aku makan sepotong daging juga. Itu pemenggalan kepala Yamen. Biarkan aku memberimu sesuatu untuk dimakan di jalan. Zupingan tampak seperti sedang mabuk dan pemalu. Dia mengerucutkan bibirnya yang kering dan menatap gadis itu. Omong kosong. Seorang pria yang bertanggung jawab menjaga Zupingan menamparkan kepala Zupingan dengan keras. Sialan, sakit sekali. Aku akan mengingatmu. Zupingan memandang pria itu tanpa menyakiti dan mengutuk. Gadis itu menoleh dan menatap Zupingan sebentar. Ini hanyalah seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun. Dia tampak ketakutan. Dia pintar, tapi dia masih pemalu. Waktu menunjukkan penipuannya sendiri dan mengingatkan para ulama masam itu bahwa hasilnya tidak akan seperti ini. Memikirkan hal ini, gadis itu berbicara, "Kalian berdua pergi dan ambil toples anggur yang belum dibuka. Mungkin bernilai banyak uang. Baiklah, biarkan dia mencicipinya." Pria yang menerima pesanan gadis itu tercengang mengambil toples anggur yang belum tersentuh. Mereka sudah lama mendambakan anggur. Mereka membukanya dan menyerahkan anggur itu kepada Zupingan dengan kasar. Zupingan mengambil toples itu dengan kedua tangan dan menyesapnya sekali lagi terbatuk. Tangan yang memegang toples wine tidak bisa menahan gemetar. Toples wine bergetar beberapa saat, lalu Zupingan mengembalikan toples wine tersebut kepada pria dengan wajah memerah. Puff! Kelima pria itu menertawakan Zupingan satu demi satu, mendorong Zupingan keluar kuil, dan pergi sambil tertawa. Babak 75, kupu-kupu yang anggun adalah sejenis kupu-kupu. Setelah gadis itu dan yang lainnya menyaksikan Zupingan pergi, semua siswa di kuil gunung menjadi kuat, pantang menyerah, dan setia seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Meskipun mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, mereka tidak mau ketinggalan menuduh. Jika kamu tidak memiliki pencuri itu, jangan lari jika kamu punya nyali. Jangan pergi, penyihir, dan lawan aku selama 300 ronde lagi. Wanita ini adalah benar-benar tidak tahu malu, sungguh itu adalah penghinaan terhadap kesopanan dan harus dicelupkan ke dalam kandang babi. Petik 2. Mentalitas siswa di kuil gunung juga berbeda. Meskipun semua harta benda mereka diambil, hanya sekitar setengah dari lebih dari 10 siswa yang tangan kanannya dibalas oleh gadis itu. Siswa yang terinjak berlumuran darah, dan siswa yang tidak terinjak merasa sedikit senang. Adapun siswa yang terinjak-injak dan berlumuran darah. Ahem, batuk-batuk. Meskipun saya tidak berbakat, saya memiliki keterampilan yang mirip dengan Ki Huang. Melihat rasa sakit di tangan saya dengan berani menebak bahwa lukanya belum sampai ke tulang. Oleskan sedikit plester dan pasti akan sembuh, disembuhkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Siswa itu, yang berlumuran darah dari tapaknya, sedang bersandar pada pilar. Meskipun air mata masih basah di wajahnya, dia berbicara dengan ekspresi percaya diri dan sadar diri. Paman Zhu Souren dan beberapa siswa lainnya yang diinjak-injak dan berlumuran darah sangat gembira ketika mendengar ini. 10 hari sudah cukup. Masih ada lebih dari sebulan tersisa untuk ujian. Anak laki-laki itu menghela nafas dengan emosi. Saudara Wang bakat yang luar biasa. Saya tidak sebaik saya. Ahem, ada profesi dan spesialisasi yang berbeda. Pria bernama Wang ingin mengulurkan tangan dan mengelus janggutnya, tetapi dia menemukan anggota tubuhnya lemah dan tidak bisa bergerak. Tidak, saya hanya bisa batuk kering 2 kali. Saya tidak bisa menggerakkan tangan untuk mengekspresikan diri, dan ekspresi ketakutan di wajah saya. Meskipun kami sengsara, kami tidak sesengsara keponakan saudara Su. Dia ditangkap oleh gadis iblis dan harus menderita banyak darah dan daging, seseorang yang lebih buruk dari dirinya, sibuk berbagi dengan semua orang. Alhasil, mereka yang terinjak dan yang tidak terinjak semuanya merasa lebih seimbang, dan beberapa orang menghibur Paman Zhu Souren. Tidak masalah, penyihir dan pencuri hanya berusaha mendapatkan uang. Meskipun keponakan saya tidak kebal terhadap rasa sakit fisik, tidak ada rasa takut akan nyawanya. Mencius berkata, oleh karena itu,
ketika surga akan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada seorang laki-laki, ia harus terlebih dahulu menderita karena kemauannya, otot dan tulangnya tegang, kulit tubuhnya lapar, tubuhnya terkuras, dan perbuatannya kacau kemalangan dan berkah. Meskipun air mata pamanku Zhu Souren belum kering dan hidungnya belum diseka, saat ini. Namun dia menghela nafas dengan pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan yang agung. Kata-kata Paman Zhu Souren dan sikap acuh tak acuhnya yang luas membangkitkan kekaguman para siswa. Setelah beberapa saat, seorang siswa tiba-tiba menghela nafas dan berkata, hal-hal di sini bukanlah cara orang luar. Lalu saya langsung mendapat tanggapan semua orang. Dalam bahasa yang sederhana, kira-kira artinya, tidak ada yang boleh memberitahu orang lain tentang hal ini itu. Haha. Siapapun yang mengatakan itu akan sulit bagi kita semua. Sekalipun bocah konyol Zhu Ping'an itu mengatakannya, kami tidak boleh mengakuinya dan kami semua mengatakan dia berbohong. Setelah mengalami cobaan berat tersebut, para siswa tampaknya memiliki hubungan yang lebih dalam. Meskipun semua orang kehilangan uang mereka ketika mereka pergi ke daerah untuk mengikuti ujian, para siswa kaya mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan penjual buku mereka pulang untuk menarik sejumlah uang untuk keadaan darurat, dan semua orang perlahan akan membayarnya kembali nanti. Kemudian suasana di kuil gunung menjadi ceria kembali. Mereka menunggu efek bubuk tulang rawannya hilang dan semua orang dengan senang hati dapat memulai perjalanan ke pusat pemerintahan untuk mengikuti ujian bersama. Ada banyak tawa terbuka di kuil gunung, tetapi suasana hati Zhu Ping'an tidak sama dengan mereka. Tangannya diikat, dan jika dia berjalan perlahan dengan barang bawaan di punggungnya, dia akan didorong. Dorongan. Dasar bocah bodoh, kenapa kamu masih membawa sampah ini? Kami telah mengambil semua barang berharga. Orang yang bertugas menjaga Zhu Ping'an merasa Zhu Ping'an berjalan terlalu lambat, jadi dia mendorong Zhu Ping'an lagi. Zhu Ping'an terhuyung beberapa langkah, berbalik dan menatapnya tanpa bahaya lagi, dan menjawab dengan wajah naif, benda berharga di tubuhku telah diambil oleh semua pahlawan, jadi aku harus mengambil ini. Keluargaku miskin, dan tas ini ibuku bekerja keras dalam waktu lama untuk membuat selimut. Petik 2. Kamu tidak jujur. Aku telah menemukan lebih dari 10 tael perak pada kamu, dan kamu berani mengatakan bahwa keluargamu miskin. Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, pria itu memukul kepala Zhu Ping'an lagi. Gadis itu tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya ingin tahu bagaimana Zhu Ping'an bisa melihat kekurangan dalam penyamarannya. Jawabannya, dia akan membiarkannya pergi. Jika dia tidak puas dengan jawabannya, maka pukul dia dan biarkan dia pergi. Lagi pula, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para ulama ini. Sial, aku benar-benar mengingatmu kali ini. Zhu Ping'an kembali menatap pria itu. Dia tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Setelah berjalan kurang lebih setengah jam, Zhu Ping'an dibawa oleh gadis itu ke sebuah gubuk yang terlihat seperti gubuk yang digunakan para pemburu di kaki gunung untuk beristirahat selama berburu musim dingin. Gubuk tersebut berperabotan lengkap, dengan perabotan sementara dan kebutuhan sehari-hari, tetapi musim dingin akan segera berakhir dan Orion tidak dapat digunakan untuk saat ini. Begitu Zhu Ping'an memasuki ruangan, dia didorong dengan keras oleh orang yang bertanggung jawab atas tahanan, yang sepertinya merupakan unjuk kekuatan. Zhu Ping'an didorong ke tanah tidak terlalu menyedihkan, tapi itu cukup membuat Zhu Ping'an tidak pernah memandangnya lagi dengan tidak berbahaya. Sekarang, Tuan Muda, kami telah menghasilkan begitu banyak uang kali ini. Ketika Tuan Tua dan yang lainnya datang, mereka pasti akan memuji kami. Seorang pria dengan hormat memasukkan uang yang terkumpul ke dalam kantong uang dan menyerahkannya kepada gadis itu dengan hormat. Gadis itu mengambilnya dan melemparkannya ke atas meja. Dia memegang dagunya dan berpikir sejenak dan berkata, kalian bertiga akan berburu kelinci, burung pegar dan sejenisnya untuk dipanggang dan dimakan. Ayah dan yang lainnya tidak tahu kapan mereka akan tiba. Mereka yang berada di kuil tadi rasanya asam dan tidak menggugah selera. Saya belum makan apapun. Petik 2. Baiklah, Tuan Muda, tunggu saja. Ketika ketiga pria itu disuruh makan barbeque, mereka memikirkan merampoknya. Dengan sebotol anggur yang enak, dia mau tidak mau menerima pesanan itu dengan senyuman di wajahnya.
Masih ada dua pria yang tersisa di ruangan untuk menjaga Zupingan, yang menunjukkan bahwa gadis itu masih sangat berhati-hati. Adik laki-laki, beritahu adik bagaimana kamu melihatnya. Gadis itu menarik kursi dan duduk di depan Zupingan. Dia bertanya sambil tersenyum, belati halus itu terbang ke atas dan ke bawah di tangannya yang ramping dan berkulit giok. Zupingan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sederhana dan jujur. Dia tampak sangat takut dengan belati di tangan gadis itu. Dia menelan seteguk air liur sebelum berbicara. Saya merasa ingin meminta bantuan, tolong, itu lebih baik memanggil Yazudai, Yazudai. Lebih baik. Apa itu Yazhidi? Oh, kupu-kupu elegans itu sejenis kupu-kupu yang ada di pegunungan. Saat terbang, ia mengeluarkan suara, tidak mau. Desa kami sudah lama menangkapnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di desa tersebut memanfaatkannya, kupu-kupu elegans sebagai makanan yang tidak diinginkan. Artinya, Zupingan memandang gadis itu dengan sangat serius dan berbicara dengan pasti. Babak 76, sudah berakhir, cukup bersihkan pakaianmu dan pergi. Penjelasan Zupingan kepada Yazudai tidak memuaskan gadis itu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang desa pegunungan di daerah ini, dan sulit untuk mengatakan apakah perkataan Zupingan itu benar atau salah, dia tetap tidak puas dengan jawaban Zupingan. Perbedaannya tidak besar, siapa yang akan ragu seseorang karena kebiasaan diksinya. Jadi, adik, kamu sepertinya sedikit nakal. Belati yang terbang ke atas dan ke bawah ditembakkan dengan cahaya dingin, dan mendarat di Zu di antara kaki Pingan, pakaian Zupingan dipaku ke tanah. Jangan, aku belum selesai bicara. Kamu bisa merasakan dinginnya bolamu. Keringat dingin muncul di dahi Zupingan, hampir saja, hanya sedikit. Gadis ini benar-benar karakter yang kejam. Kalau begitu katakan padaku, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kakakku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu tidak bisa bermain trik, kamu akan tahu cara menggunakan pisau. Orang lain akan tertipu oleh penampilan naifmu, tapi kakak tidak akan melakukannya, T. Jadi jika kamu tidak ingin ada yang hilang, bersikaplah jujur. Gadis itu membungkuk dan memegang belati di antara jari-jarinya, membaliknya ke atas dan ke bawah, dan menatap Zupingan sambil tersenyum. Zupingan diekspos oleh gadis itu, jadi dia hanya tersenyum polos, duduk di tanah dan berkata dengan ringan. Ketika kamu berteriak minta tolong, suaramu sangat bagus, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di matamu. Sebaliknya, mereka tampak seperti serigala telah melihat mangsanya, matanya merah, apakah sengaja diolesi sesuatu untuk merangsangnya. Gadis itu duduk di kursi, memegang belati di tangan rampingnya, dan berhenti berbalik, melihat ke arah Zupingan dengan penuh minat, menunggu dia melanjutkan penjelasannya. Juga, kamu, seorang wanita lemah yang mengenakan sepatu bersulam, tersandung, dan 5 orang itu, mereka, 5 pria besar dan 3 pria gemuk, mengejarmu sedemikian rupa sehingga kamu kebetulan berlari di depan kuil gunung. Sungguh suatu kebetulan. Ketertarikan pada mata gadis itu menjadi lebih kuat, dan dia mendesak Zupingan untuk melanjutkan dengan matanya. Lalu ada pakaianmu. Pakaianmu acak-acakan, dan harta bendamu terlihat seperti dirampok dan hampir dirampok. Tapi bukankah menurutmu itu aneh? Pakaianmu acak-acakan, tapi tidak ada yang terlihat. Tentu saja itu bukannya aku mesum, tapi jika kamu benar-benar menghadapi situasi seperti ini, kamu akan selalu menunjukkan sedikit dan tidak menunjukkan apa-apa. Itu sangat tidak normal. Orang yang mengejarmu adalah 5 pencuri yang termotivasi oleh seks, dan mereka memang begitu bukan biksu. Petik 2. Kalau begitu aku terlalu antusias untuk berterima kasih padamu. Nyonya dari keluarga manapun, Xiao Jiabiu, akan minum dan bersulang dengan sekelompok pria. Dia jarang muncul di depan umum. Tentu saja, yang paling pasti adalah kamu bersulang untukku. Saat itu, aku sengaja berpura-pura tidak berdiri teguh dan menabrakmu begitu tiba-tiba, tapi kamu tampil sangat baik sehingga kamu bahkan tidak menumpahkan setetes anggur pun sangat lincah. Bagaimana mungkin wanita yang lemah melakukan ini? Petik 2. Zupingan mengatakan ini, dia menatap gadis itu dengan senyum konyol. Jika Anda menembus kayu dengan 3 titik,
cambuk menembus bagian dalam, dan Anda menganalisa secara menyeluruh dan mengenai titik tersebut, biasanya Anda akan mendapat tepuk tangan saat ini. Kamu pintar sekali, kamu pasti menyadari kalau aku benci sarjana, jadi tahukah kamu apa yang paling aku benci? Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Ping'an, gadis itu mengangguk, lalu memegang pipinya dengan tangan rampingnya dan bertanya pada Zhu Ping'an sebuah senyuman. Zhu Ping'an tercengang ketika ditanya. Gadis ini mengganti saluran sedikit terlalu cepat. Sebelum Zhu Ping'an pulih, dia melihat sepatu bersulam meluncur di depan matanya, dan kemudian dia ditendang ke tanah oleh gadis itu. Aku paling benci cendekiawan pintar tapi sok suci sepertimu. Aku sangat meremehkan orang-orang zaman dahulu. Ternyata sudah ada wanita pemurung sejak zaman dahulu berbalik dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sangat malu, tapi senyuman muncul di wajah Han Han. Sialan, orang ini ditendang konyol oleh tuan mudanya. Dia hampir mengunyah seteguk lumpur, dan dia masih menyeringai. Seorang pria yang bertanggung jawab menjaga Zhu Ping'an melihat Zhu Ping'an terbaring di tanah dalam keadaan yang menyedihkan, bersamanya wajahnya menempel pada tanah. Dia masih menyeringai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pria lainnya juga tertawa. Jangan khawatir tentang dia. Para sarjana ini selalu suka berpura-pura dan dibuat-buat. Mereka bertindak seolah-olah seluruh dunia ada di tangan mereka. Mereka sangat bodoh dalam membaca sehingga mereka tidak bisa membedakan situasinya. Tidak peduli tentang ini. Tak lama kemudian, ketiga pria yang sedang berburu kelinci dan burung pegar di luar juga kembali. Mereka membawa kembali 6 ekor kelinci yang sudah dikuliti dan dibersihkan. Mereka juga mengambil kayu bakar kering dan menyalakan api di dalam gubuk. Lembut dan renyah, aroma kelinci panggang sungguh nikmat. Zhu Ping'an sedang berbicara banyak, melihat gadis itu dan yang lainnya masing-masing sedang makan kelinci panggang, dan perutnya yang sudah kenyang terasa sedikit lapar lagi. Ahem, bisakah kamu memberiku sepotong itu juga? Zhu Ping'an duduk di tanah dan menatap gadis itu dengan penuh semangat dan bertanya. Bukankah kamu memiliki wajah cantik di dalam buku, dan rumah emas di dalam buku? Mengapa kamu tidak mendukungnya di sana? Gadis itu tampak sangat muak dengan para ulama, tidak ada sedikit pun ejekan dalam kata-katanya. Gadis itu duduk sendirian di atas ranjang tanah di kota kumuh, sementara 4 pria lainnya duduk di tanah agak jauh, menunjukkan tingkat status yang berbeda. Kalau begitu bisakah kamu memberiku minuman lagi? Zhu Ping'an merasa malu tetapi tidak kecewa, dan menjadi sangat tertarik dengan anggur di kaki mereka. Beberapa pria bertubuh besar tertawa ketika mendengar ini. Memberimu minuman adalah hal yang sia-sia. Kita sendiri yang harus meminum anggur berkualitas ini. Benar saja, dia memenuhi reputasinya sebagai wanita muda di dunia. Gadis itu juga minum, dan dia membawa gelas anggurnya sendiri. Laki-laki lain menemukan mangkuk di lapak, menuangkan anggur ke dalamnya, dan mulai minum. Gadis itu tidak serakah terhadap minuman, dia hanya mencicipi sedikit dan meminumnya hanya dalam cangkir kecil. Orang-orang besar lainnya meminum semangkuk besar, tidak menyisakan setetes pun untuk Zhu Ping'an. Zhu Ping'an duduk di tanah dan menyaksikan mereka makan daging dan minum. Senyuman konyol di wajahnya menjadi semakin intens. Sebuah ubin pecah diletakkan di tangan yang diikat di belakang punggungnya, dan dia perlahan menggosok tali yang diikat itu salah satu talinya telah putus. Usianya sekitar 4 tahun, dan sepertinya tali itu bisa putus hanya dengan sedikit tenaga. Sudah waktunya kan? Beberapa orang yang sedang minum dan makan barbeque tiba-tiba mendengar kata yang tidak bisa dijelaskan datang dari belakang mereka, dan mereka semua menoleh untuk melihat sumber suaranya. Oh, kita mungkin harus menunggu 2 tarikan napas. Melihat mereka masih bisa menoleh, Zhu Ping'an berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Gadis itu memandang Zhu Ping'an dengan curiga, merasakan ada yang tidak beres. Kemudian di bawah tatapan terkejutnya, Zhu Ping'an berdiri dari tanah, mengulurkan dan menggerakkan tangan dan kakinya. Kenapa tangan mereka tidak terikat? Kemudian, gadis dan kelima pria itu menjadi pucat, tubuh mereka tiba-tiba kehilangan kekuatan, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingking mereka. Aneh bagaimana ini bisa terjadi, bukan? Zhu Ping'an meletakkan barang bawaannya dan perlahan berjalan menuju gadis itu.
Aku tidak menabrakmu begitu saja tanpa alasan di kuil. Saat aku mendengar suaramu dan melihatmu, aku langsung melihatnya. Aku bahkan tidak perlu mengambil risiko menabrakmu untuk memastikannya. Kamu pasti tidak menyadarinya, bahwa kamu diikat di pinggangmu. Kantong kertas di kamar hilang. Itu adalah kantong kertas yang kamu buka, jepit segenggam dan masukkan kembali ketika kamu sedang jongkok bersulang dan aku bertemu denganmu. Aku mengambil kesempatan itu untuk mengambilnya di tanganku, dan aku mengambil kesempatan itu untuk menaburkan sejumput ke dalamnya sambil minum di kuil. Zhu Ping'an berkata sambil berjalan ke arah gadis itu dan mengambil belati halus yang ditempatkan gadis itu di sampingnya ke tangannya. Adik, apa yang akan kamu lakukan? Saat ini, gadis itu masih tersenyum dan tidak takut sama sekali. Zhu Ping'an memegang belati, berdiri di depan gadis itu dengan senyuman naif, dan berbicara dengan sopan. Saudari, bisakah kamu memberi saya sejumlah uang? Betapa menyedihkannya sarjana miskin seperti saya yang masih harus pergi ke kota kabupaten untuk mengikuti ujian. Lihat, satu-satunya milikku sekarang adalah belati ini. Gadis itu menatap Zhu Ping'an dengan senyuman di wajahnya, tetapi hatinya hampir meledak, sangat tidak tahu malu. Apa yang dikatakan ibuku memang benar, para ulama ini adalah yang paling jorok, tidak tahu malu dan menjijikkan di dunia. Perampokan dikatakan begitu halus, amal. Apakah ada pisau yang ditaruh di leher seseorang untuk memberi sedekah? Juga, pisau itu milikku. Sejak kapan itu menjadi satu-satunya milikmu? Jika kamu tidak setuju, bertepuk tangan saja. Jika tidak, aku akan memperlakukannya sebagaimana kamu setuju. Zhu Ping'an tersenyum naif dan menambahkan, saudari ini sangat murah hati. Dia memberiku 230 tael perak sekaligus. 157 artikel. Jika adikku begitu baik, dia pasti akan menemukan seorang sarjana untuk menjadi suaminya. Petik 2. Zhu Ping'an mengambil uang yang baru saja dimasukkan gadis itu ke tangannya dan menimbangnya, itu dengan kepuasan. Setelah mengambil uang yang mereka cari di kuil dari gadis itu, Zhu Ping'an berjalan ke arah 5 pria besar dengan belati, tersenyum jujur. Cara 5 pria bertubuh besar memandang Zhu Ping'an hampir sama dengan cara para siswa di kuil gunung memandang gadis itu. Jangan gugup, tanganku tidak gemetar. Zhu Ping'an berjongkok di depan pria yang telah menamparkan kepalanya 2 kali, mendorongnya beberapa kali, dan bahkan melemparkannya berkeping-keping ketika dia masuk. Dia tersenyum jujur sambil memegang tangannya. Pegang pisau ke wajahnya. Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Aku akan gugup. Pria itu masih memiliki tulang punggung. Jika dia tidak cukup kuat, dia pasti akan meludahi wajah Zhu Ping'an. Makan banyak garam, apakah kamu ingin mengasinkan dirimu seperti ikan asin? Zhu Ping'an tersenyum naif. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Jika aku mengerutkan kening, aku tidak akan, Seperti yang dikatakan pria bertulang punggung itu, dia tiba-tiba menjerit. Belum lagi cemberut, fitur wajahnya semua berubah. Maaf, tanganku benar-benar terpeleset. Zhu Ping'an meminta maaf dan mengeluarkan belati yang tertancap di paha pria itu. Melihat darah mengalir dari kaki pria itu, Zhu Ping'an tiba-tiba merasa sedikit mual dan tidak berani melihatnya. Sepertinya cara pamer seperti ini tidak cocok untuknya orang sebelum dan sesudah perjalanan waktu. Perkelahian dan pembunuhan semacam ini seperti yang diharapkan, saya tidak dapat melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan. Lupakan saja, menurutku kamu terlalu miskin untuk menghasilkan uang darinya. Itu membosankan, tetapi dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di depan orang-orang ini. Zhu Ping'an mengayunkan belatinya di depan beberapa orang, membuat mereka takut, meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik. Gadis itu memandang Zhu Ping'an yang berjalan ke arahnya lagi dengan belati berdarah dan tersenyum. Belati itu berdarah sekarang. Tidak peduli seberapa beraninya Anda dan seberapa bagus kemampuan seni bela diri Anda hanya memiliki satu kehidupan. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Gadis itu sedikit gugup, dan dia tidak lagi tersenyum. Anak buahmu tidak memberiku uang, jadi aku harus mendatangimu lagi. Kata Zhu Ping'an enteng. Kamu baru saja mengambil semua uangnya. Gadis itu sedikit marah,
Awalnya dia ingin menunjukkan wajahnya di depan ayahnya, tapi tiba-tiba dia jatuh ke tangan pemuda ini. Saya pikir adik saya masih memiliki uang untuk diberikan kepada saya, kata Zhu Ping'an sambil memandang gadis itu dari atas ke bawah. Melihat mata Zhu Ping'an yang jahat, gadis itu berkata, ada 5 tael perak di bawah kaki meja, dan tidak ada yang lain. Gadis itu berpikir untuk berurusan dengan Zhu Ping'an, dan menunggu sampai tulang rawannya hilang, atau dia ayah dan yang lainnya datang. Oh, ayo hancurkan pemuda ini menjadi abu lagi. Zhu Ping'an mengikuti instruksi gadis itu dan mengeluarkan 5 tael perak dari bawah kaki meja, meniupkan sedikit tanah ke atasnya dan meletakkannya di pelukannya. Kemudian dia mendatangi gadis itu lagi sambil membawa belati. Apa lagi yang kamu lakukan? Gadis itu memelototi Zhu Ping'an, dia pasti terlalu rakus. Buka bajumu, kata Zhu Ping'an dengan tenang sambil memegang belati. Binatang buas, para cendekiawan ini bahkan lebih tidak tahu malu dan kotor dari apa yang dikatakan ibunya. Tidak masalah jika mereka merampok uang, dia masih berpikir, dan berpikir. Mereka benar-benar lebih buruk dari binatang. Oh, benar, kamu tidak bisa bergerak. Kalau begitu aku harus melakukannya sendiri, kata Zhu Ping'an dengan tenang dan memulai. Merasa Zhu Ping'an membuka pakaiannya, gadis itu memejamkan mata dan menangis, berpikir bahwa dia sudah selesai kali ini dan kepolosannya akan dinodai oleh pemuda ini. Tapi setelah tulang rawannya hilang, dia pasti akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian dan membuang dagingnya ke alam liar untuk memberi makan anjing. Giling tulangnya menjadi bubuk dan sebarkan ke sungai untuk memberi makan ikan. Kamu jujur, kamu tidak menyembunyikan uang apapun, kata Zhu Ping'an, berbalik dan pergi. Setelah semuanya selesai, dia menanggalkan pakaiannya dan menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. Gadis itu membuka matanya dengan bingung. Hanya mantelnya yang terlepas, tapi pakaiannya masih utuh. Anak ini sengaja mempermainkan dirinya sendiri. Gadis itu melihat punggung Zhu Ping'an yang menghilang, mengertakkan gigi, dan ingin naik dan memotong pria itu dengan pisau. Bab 77 Kabupaten Huaining. Matahari terbenam sungguh indah, tapi hari sudah hampir senja. Senja semakin mendekat. Sinar terakhir matahari terbenam masih membelai cakrawala dengan nostalgia. Cahaya senja selalu bagai asap yang disiram matahari merah yang jatuh di Gunung Changshan di sebelah barat. Cabang-cabang gundul di kedua sisi jalan kuno terpantul di tanah, seperti lukisan tinta kasar, hanya menyisakan bekas sapuan kuas acak. Tembok kota Kabupaten Huaining setinggi 100 kaki tampak ditutupi lapisan tipis emas, bersinar redup dan terang saat matahari terbenam. Menghadapi matahari terbenam, seorang pemuda dengan karir berdebu berjalan ke atas, membuat bayangan panjang di bawah sinar matahari terbenam. Pemuda itu membawa barang bawaannya, tubuhnya tertutup debu, dan kemeja hijaunya ternoda potongan rumput. Dia melihat ke arah Kabupaten Huaining di dekatnya, dan senyuman muncul di wajah jujurnya. Bergegas perlahan, kami bahkan menumpang kereta paman yang baik hati dalam perjalanan, dan akhirnya tiba di Kabupaten Huaining sebelum matahari terbenam. Pemuda ini tidak lain adalah Zhu Ping'an, yang sedang pergi ke kota kabupaten untuk mengikuti ujian. Zhu Ping'an melarikan diri dari gadis itu dan langsung pergi ke kota kabupaten untuk menjajakan di ganggang. Ia mengeluarkan 2 sen untuk memintanya membawakan bayi untuk keluarganya. Terlepas dari pesan bahwa ia baik-baik saja, bisa dikatakan Zhu Ping'an tidak pernah berhenti. Ada kedamaian di segala penjuru dan kedamaian di segala penjuru. Saat ini, orang-orang datang dan pergi di Kabupaten Huaining, mobil seperti air, dan kuda seperti naga. Tingkat kemakmuran di Kabupaten Huaining tidak dapat dibandingkan dengan kota pendukungnya. Zhu Ping'an menyatu dengan kerumunan dan perlahan berjalan menuju gerbang kota. Anda harus membayar sepeser pun untuk memasuki kota, tetapi Anda tidak perlu membayar pound sterling saat meninggalkan kota. Saat giliran Zhu Ping'an, tentara yang menjaga kota melihat Zhu Ping'an mengenakan kemeja dan jubah hijau, jadi mereka bertanya kepada Zhu Ping'an apa yang dia lakukan di kota. Zhu Ping'an menjawab bahwa dia ikut serta dalam ujian anak laki-laki. Ketika tentara yang menjaga kota mendengar bahwa Zhu Ping'an adalah seorang sarjana yang telah berpartisipasi dalam ujian anak laki-laki, mereka segera menjadi lebih hormat.
Sikap mereka sangat berbeda dari cara mereka memperlakukan orang yang lewat di depan mereka pingin masuk ke kota tanpa memungut biaya masuk sekalipun. Belajar itu berharga dari apapun. Zhu Ping'an, yang berjalan ke kota kabupaten dengan membawa barang bawaan di punggungnya, sekali lagi merasakan konotasi era yang diwakili oleh kalimat ini. Berkeliaran di jalanan Kabupaten Huaining, Anda akan merasakan kesan zaman dahulu. Ini adalah kehidupan daerah kuno yang nyata dan makmur, tidak lebih buruk dari kota modern. Ia memiliki dua gaya, satu modernisasi beton bertulang, dan yang lainnya adalah lukisan tinta gaya kuno. Saat senja, kota ini masih ramai, dengan jalanan dan gang beraspal berwarna biru, toko-toko yang ramai di kedua sisinya, dan pakaian pejalan kaki yang modis dan bersih yang datang dan pergi, yang dengan sempurna menunjukkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di sini. Zhu Ping'an sedang berjalan di sini di tengah debu dengan barang bawaan di punggungnya, dan dia benar-benar merasa seperti orang desa yang memasuki kota. Prioritas utama saat ini adalah mencari penginapan, berumah tangga, makan hangat, mandi air panas, berganti pakaian, dan terakhir tidur nyenyak. Zhu Ping'an berjalan menuju sebuah penginapan bernama Yue Kelai dengan barang bawaannya di punggungnya. Penginapan tersebut adalah bangunan 3 lantai dan terdapat banyak pengunjung di lobi. Di luar penginapan, seorang pelayan berpakaian rapi membawa handuk putih di bahunya. Saat dia melihat Zhu Ping'an saat saya berjalan, pelayan menyambut saya dengan hangat. Petugas tamu ini, apakah Anda ingin menginap di hotel atau menginap di hotel? Saya ingin menginap di hotel. Baik, Tuan, silakan masuk. Pelayan itu mengulurkan tangannya dan membungkuk untuk membimbing Zhu Ping'an ke dalam toko. Ketika dia masuk ke dalam toko, pelayan itu berteriak dengan keras, "Penjaga toko, tuan muda ini ingin tinggal di hotel." Tuan muda ini kebetulan saja memeriksa ruang tamu terakhir. Tak lama kemudian, seorang penjaga toko yang gemuk datang. Seorang pria parubaya gemuk berusia 40-an dengan wajah berkilau. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat ruang tamu? Zhu Ping'an mendengar dari penjaga toko bahwa ini adalah kamar tamu kelas 1 yang terburuk. Dia tidak bisa tidak memikirkan kamar di film Stephen Chow yang dia lihat di kehidupan sebelumnya, di mana toiletnya tidak bisa disiram, dan kerannya pecah ketika air dinyalakan. Tentu saja tuan muda, ikutlah dengan saya. Pemilik toko mudah diajak bicara. Zhu Ping'an mengikuti penjaga toko ke halaman belakang, hampir sampai ke sebuah ruangan di sudut paling dalam. Saat dia membuka pintu, ruangan itu hanya memiliki tempat tidur dan meja paling dasar. Meski sangat bersih, pencahayaannya kurang bagus, sengaja membaca di sini akan melukai mata Anda. Zhu Ping'an tidak terlalu puas dengan rumah ini. Baru-baru ini, jumlah siswa yang datang ke kota untuk mengikuti ujian meningkat, dan rumah ini juga yang terakhir di hotel kami. Semua penginapan lain di kota ini hampir penuh sesak. Melihat Zhu Ping'an tidak puas dengan rumahnya, penjaga toko mengingatkannya. Berapa harga rumah ini? Berapa hari kamu ingin tinggal di sana? Bagaimana kalau 1 atau 2 bulan? Zhu Ping'an menanyakan harganya dengan santai. 100 sen sehari untuk kunjungan singkat, dan 2 tael 5 sen sebulan untuk kunjungan panjang. Penjaga toko mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat. Ahem, kamar seperti ini masih sangat mahal, hampir 10 kali lebih mahal daripada kota belakang. Meskipun Zhu Ping'an menghasilkan banyak uang hari ini, dia tidak mau dimanfaatkan. Ayah, ini hanya perjalanan seharian. Yang berat, dan uang sewa hari itu cukup untuk ibu saya menjahit dompetnya selama 2 hari. Zhu Ping'an meminta maaf dengan tangannya. Tidak apa-apa, tuan muda, tetapi Anda dapat pergi melihat rumah lain. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat tinggal, pintu toko saya akan terbuka untuk tuan muda. Hahaha, tentu saja, jika ruangan ini masih tersedia. Penjaga toko tersenyum acuh tak acuh. Terima kasih, Paman. Setelah Zhu Ping'an mengucapkan terima kasih, dia meninggalkan Yue Lain dengan barang bawaannya di punggungnya. Zhu Ping'an bertemu dengan banyak ulama yang mengenakan gaun panjang sambil berjalan di jalan. Cuacanya sangat dingin, dan banyak dari orang-orang ini juga memegang kipas lipat, memberikannya kepada mereka, perasaan menunjuk ke luar negeri. Lanjutkan setelah turun,
Zhu Pingan juga menanyakan tentang 3 penginapan. Kamar yang lebih kecil sedikit lebih murah. Kamar kelas bawah berharga 90 sen sehari dan disewakan seharga 20-23 sen sebulan. Yang lebih besar harganya sama. Harganya sama dengan ULA Inn, tapi ada satu lagi yang lebih mahal dari ULA Inn. Namun sayangnya penginapan ini sudah penuh, dan hanya penginapan yang lebih mahal yang tersisa beberapa kamar, tetapi penjaga toko menolak untuk menurunkan harga. Tampaknya hal ini memang terjadi di pasar, dan hal yang sama seharusnya terjadi di penginapan lain. Zhu Pingan akan kembali ke ULA Inn dan menyewa tamu kelas 2 kamar. Paling-paling, dia hanya bisa keluar untuk membaca buku. Saat itu, terdengar teriakan familiar. Zhu Pingan menoleh dan melihat pamannya yang telah berganti pakaian dan beberapa siswa lainnya berjalan ke arah ini. Paman Zhu Souren dan beberapa siswa lainnya melihat tubuh Zhu Pingan tertutup debu dan hijau. Ada potongan rumput di bajunya, dan dahinya masih merah, dan dia merasa lebih seimbang. Paman, aku masih punya sisa uang, jadi aku akan memberikannya padamu. Zhu Pingan mengatakan ini pertama kali ketika dia melihat pamannya Zhu Souren mendekat. Kemudian dia melihat pamannya Zhu Souren sepertinya telah menelan seekor lalat. Babak 78, aku punya seekor harimau di hatiku, dan aku bisa mencium aroma mawar di gudang kayu. Oh, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kami dan kita semua juga beruntung bisa dibantu oleh saudara Qian, saudara Zhao dan yang lainnya. Paman saya juga ingin membantu Anda, tetapi dia kekurangan uang milik. Paman Zhu Souren, ekspresinya berubah beberapa kali, dan akhirnya dia menghela nafas. Zhu Pingan memiliki ekspresi kecewa di wajahnya, tetapi hatinya tenang. Dia mengira pamannya akan menolak. Akan aneh jika dia tidak menolak. Melihat baju baru sang paman, terlihat memang ada teman yang membantunya. Ia menanyakan hal tersebut hanya untuk mendengar penolakan sang paman. Sejak saat itu sang paman merasa malu untuk meminta uang. Lebih baik menyimpan uang yang Anda miliki untuk digunakan nanti, dan itu juga dapat mengurangi beban keluarga Anda. Biaya ujian kekaisaran sangat besar. Paman, apakah dia punya tempat tinggal? Zhu Pingan bertanya lagi. Saya memang punya tempat tinggal, tapi terima kasih kepada saudara Qian, saudara Zhao dan yang lainnya, mereka memberi saya kamar tidur. Paman masih terlihat tidak berdaya, tetapi tempat kami tinggal juga penuh sesak. Ini, dia melihat ke arah Zhu Pingan yang membawa barang bawaannya, dan melanjutkan dengan nada mempertimbangkan Zhu Pingan, "Suer, jangan lakukan ini. Kamu bisa pergi ke tempatku untuk beristirahat selama sehari, dan kamu bisa memperbaiki bukumu. Saya meminta teman saya untuk membawa 20 tael perak kembali ke keluarga saya. Bagaimana kalau saya meminta pelayan teman saya untuk membawa pulang surat itu dan membawakan tael perak itu kembali kepada saya?" Merasa geli saat melihat pamannya membandingkan perasaannya dengan perasaannya sendiri. Dia sangat baik. Menghitung, ujian anak laki-laki itu kira-kira 2 per orang jika 10 tael sudah cukup bagian pamannya juga. Lagi pula biarlah hamba temanmu yang membawakan uang itu kembali. Siapa tahu uang itu masih jatuh ke tanganku. Jika hamba itu mengambil uang itu atau kehilangannya, apapun yang terjadi, hal seperti itu mungkin terjadi pada paman. Saya tidak kekurangan uang. Terima kasih atas kebaikan pamanmu. Saat ibuku meninggalkan rumah, dia menjahit 5 tael uang kertas kecil di tengah kerah keponakanku. Dia lebih hemat sendiri, jadi dia masih bisa bertahan hidup, memandang pamannya dan berkata dengan tenang. Seseorang harus lebih hemat, yang terlalu kuat untuk dikatakan, jangan sampai paman punya ide. Rencana pamannya gagal dan dia sangat kecewa. Dia tidak lagi meminta Zhu Pingan pergi ke rumahnya untuk mencari nafkah selama sehari. Sudah larut. Oke. Saat ini, salah satu siswa yang sedang berjalan bersama pamannya berkata dengan nada bercanda, "Keponakanku hanya punya 5 tael, aku khawatir dia hanya bisa tinggal di gudang kayu." Orang lain juga ikut bersenang-senang dan berkata, "Petik 2. Itu kebetulan. Penginapan yang kami tempati sebenarnya memiliki gudang kayu. Saat kami berangkat, penjaga toko sedang mengemasi gudang kayu dan bersiap untuk menyewakannya hanya 1 tael perak, yang 2 kali lebih murah dari kamar tamu biasa.
Kata-kata bercanda orang itu benar-benar membuat mata Zhu Ping'an berbinar. Secara umum, gudang kayu adalah ruangan luas yang menghadap matahari. Jika dirapikan dan dijadikan tempat tidur, belum tentu lebih buruk dari kamar tamu kelas 1, dan jauh lebih murah dari kamar tamu biasa. Mengenai rasa malu tinggal di gudang kayu, Zhu Ping'an tidak peduli. Wajah tidak ditentukan oleh di mana Anda tinggal. Bukankah menurut Anda Gou Jian hidup dari gajinya dan merasakan keberaniannya? Ada seekor harimau di hatiku, dan aku bisa mencium aroma mawar di gudang kayu. Sungguh, di mana penginapannya? Orang-orang ini awalnya menggoda Zhu Ping'an, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bocah konyol Zhu Ping'an ini tidak malu melainkan bertanya kepada semua orang sambil tersenyum. Nah, bocah bodoh ini tidak bisa diselamatkan. Gudang kayu adalah tempat di mana pakan ternak meriam diproduksi. Sungguh sial sehingga dia akhirnya menyerah pada dirinya sendiri. Paman Zhu Souren dan yang lainnya awalnya. Aku hanya berjalan-jalan santai saat sedang bosan. Kali ini aku bertemu dengan Zhu Ping'an, seorang anak bodoh yang bersikeras untuk tetap tinggal di dalam gudang kayu. Mereka semua berkerumun di sekitar Zhu Ping'an seolah-olah sedang tertawa. Jangan sampai dia menyesalinya, dan menuju ke penginapan mereka. Zhu Ping'an tidak merasa malu sama sekali, tetapi pamannya Zhu Souren tersipu, seolah dia kecewa. Penginapan tempat tinggal paman Zhu Souren dan yang lainnya cukup jauh, dan terlihat bahwa paman dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang santai. Mereka berjalan sekitar setengah jam sebelum sampai di penginapan tempat mereka berada tinggal. Penginapan ini jauh lebih mewah dari yang saya lihat saat pertama kali datang ke sini, bahkan dinilai sebagai bintang di zaman dahulu. Penjaga toko adalah penjaga toko yang gemuk dengan sikap yang cukup Filistin, dia khawatir dengan gudang kayu bakar. Dia hanya melihat banyak pelajar dan cendekiawan datang ke sini untuk bermalam. Dia memiliki kecerdasan bisnis, jadi dia memerintahkan orang untuk membersihkan kayu bakar gudang, berharap bisa menyewanya lebih murah. Jika Anda keluar, Anda juga bisa mendapatkan 2 koin perak. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya merekomendasikan gudang kayu bakar kepada para siswa yang berperilaku lemah ini sepertinya memiliki kebencian yang sama seperti saya karena membunuh ayah mereka dan merebut istri mereka. Mereka semua ingin memakan daging mereka sendiri, dan membuka mulut mereka cara yang memalukan. Bersikaplah sopan, tutup mulut dan sapu lantai dengan sopan. Jika Anda tidak segera tertawa ketika melihat situasinya buruk, para pelajar dan cendekiawan ini akan benar-benar bisa mengangkat tangan dan bertarung dengan Anda. Bukankah itu hanya gudang kayu? Adapun penjaga toko yang gemuk, dia tidak bisa memahami kesombongan sang sarjana. Penjaga toko gendut itu sudah banyak dirugikan oleh para ulama dan pelajar, kini ia marah-marah saat melihat gudang kayu bakar. Kalau ada yang datang untuk menyewa, bisa disewa dengan setengah harga, agar tidak bosan. Saat ini, suara sopan terdengar. Penjaga toko, apakah Anda memiliki gudang kayu untuk disewa? Penjaga toko yang gemuk itu mendongak dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun, yang terlihat agak naif. Di belakang pemuda itu ada beberapa cendekiawan dan pelajar yang baru saja menyewa rumah di sini. Masing-masing cendekiawan dan pelajar ini memandang pemuda jujur itu seolah-olah sedang bercanda. Mata dan senyuman mereka sama seperti yang dilihat oleh pemilik penginapan di sebelah. Ya, selama kamu mau, aku bisa menyewakanmu rumah seharga setengah tael selama sebulan. Kami berdua dari ujung dunia, dan menyewa rumah setengah tael lebih murah untukmu. Pada saat ini, kalimat ini tiba-tiba muncul di benak pemilik toko gemuk yang bodoh itu. Orang-orang yang mengikuti Zhu Ping'an dan menonton lelucon itu terkejut karena penjaga toko telah membuatnya setengah lebih murah tanpa alasan. Namun, mereka tidak iri pada Zhu Ping'an atas keberuntungannya, tapi sekarang harganya malah lebih murah. Ya, akan lebih sial lagi orang yang tinggal di dalamnya. Pemuda yang datang untuk menyewa rumah itu adalah Zhu Ping'an. Ketika penjaga toko mengatakan bahwa dia hanya menagih setengah tael perak per bulan, senyuman di wajah Han Han semakin lebar gudang kayu, penjaga toko. Petik 2. Penjaga toko yang gemuk itu membawa Zhu Ping'an ke gudang kayu. Pamannya Zhu Souren dan yang lainnya mengikutinya dari kejauhan,
tetapi tidak mengikutinya karena takut mendapat masalah dan merusak keberuntungannya dalam ujian. Gudang kayunya terlihat sederhana dari luar, namun di dalamnya sangat bersih. Lantai batanya bersih, ada meja dan kursi di dekat jendela, dan tempat tidur baru saja dipindahkan. Di sisi yang cerah, sisa-sisa cahaya matahari terbenam dapat menyinari jendela, dan pasti akan cerah di siang hari. Perasaan keseluruhan jauh lebih baik daripada kamar kelas bawah di penginapan pertama. Bagaimana? Penjaga toko yang gemuk itu sedikit gugup. Menurutku itu cukup bagus, bernilai setiap sennya, jawab Zupingan sambil tersenyum, melihat sekeliling, dan mengangguk puas. Bertemu teman dekat di pegunungan tinggi dan air mengalir. Penjaga toko yang gemuk itu semakin memandang Zupingan, dan dia semakin menyukainya. Dia terus melakukannya dan memberi Zupingan 1 sen lebih murah. Semakin Zupingan memandang penjaga toko gemuk itu, semakin dia menyukainya. Senang rasanya tinggal di ruangan seperti ini dengan harga 4 sen. Bab 79 dini hari di Kabupaten Huaining. Karena terlalu lelah, setelah membayar biaya kamar selama 1 bulan, Zupingan memesan lauk dan 2 roti kukus lalu memakannya dengan tergesa-gesa, mandi air panas di ember kayu, dan pergi tidur lebih awal untuk istirahat. Zupingan sedang tidur nyenyak di sini, tetapi dia tidak tahu bahwa namanya terdengar di area kecil dekat penginapan. Para sarjana dan pelajar semuanya memperhatikan minum wine, membaca puisi, menulis puisi, Saat kami sedang makan malam di lobi, entah siapa yang membaca puisi, dulu digigit ular di mana saja, yang ditulis oleh Zupingan dalam bahasa Sili berganti dengan nada mengejek. Puisi tentang kicauan burung, lalu seluruh aula tertawa terbahak-bahak. Kemudian seseorang secara tidak sengaja mengatakan bahwa pria berbakat yang digigit ular dan mendengar kicauan burung sedang tidur nyenyak di gudang kayu, dan aula penuh dengan ejekan. Nama Zupingan seperti ini di dekat stasiun tamu. Zupingan, yang sedang tidur nyenyak, tidak mengetahuinya. Tentu saja, meskipun dia mengetahuinya, dia pasti akan menertawakannya. Keesokan paginya, embun beku dan kabut putih memenuhi Kabupaten Huaining. Matahari terbit belum terbit, namun cahaya pagi yang samar muncul dari langit timur. Para siswa yang tadi malam minum dan mengarang puisi kini tertidur, namun gudang kayu penginapan telah dibuka. Zupingan, yang mengenakan kemeja dan jubah biru, dengan tas sekolah disampirkan di sekujur tubuhnya, merasa segar dan energik, berpegangan tangan dia berjalan keluar dengan papan tulis, menutup pintu dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan penginapan, hanya ada sedikit orang yang berjalan di luar, dan Kabupaten Huaining memiliki rasa unik dalam cuaca beku dan kabut. Lempengan batu biru bermekaran dengan bunga es, dan cabang-cabang dingin diwarnai dengan embun beku hitam dan putih. Ini hanyalah lukisan pemandangan tinta. Di zaman kuno, keberuntungan sangat ditekankan. Sebagian besar kota kabupaten terletak di dekat pegunungan dan sungai, tidak terkecuali Kabupaten Huaining. Kabupaten ini mengandalkan sungai yang disebut Sungai Pangjiang, dan air sungai dialirkan ke kota melalui parit dan diputar kembali seterusnya. Zupingan berjalan menuju sungai di atas lempengan batu biru. Ada perahu-perahu yang berlayar di sungai dalam cahaya pagi. Sungai Pangjiang yang indah tampak sangat indah dan misterius di bawah kabut pagi. Zupingan berjalan ke tepi sungai yang dilapisi batu biru, menemukan 2 batu biru yang berdekatan, meletakkan papan kayu hitam di salah satu batu biru yang lebih tinggi, mengangkat jubahnya dan duduk di batu biru yang rendah, melangkah melintasi diagonal. Dia mengeluarkan tulisan itu sikat dan tabung bambu dari tas kainnya satu demi satu, dan memulai kelas wajib setiap pagi. Selama pelatihan musim dingin dan pelatihan musim panas, Zupingan pergi ke tepi sungai yang dipenuhi embun beku dan kabut, mencelupkan tangannya ke dalam air jernih dan memercikkan tinta. Setelah kabut menghilang dan matahari terbit, Zupingan meletakkan kuasnya di papan tulis. Dan mengambilnya dari tas sekolahnya. Saya mengeluarkan salinan, musim semi dan musim gugur, yang ditulis oleh Zhu Si dan membacanya dengan penuh minat. Zhu Si adalah orang yang sangat menarik. Dia adalah orang dengan perbedaan penampilan dan penampilan yang serius. Belum lagi pertengkaran antara dia dan Zhu Si, lihat saja di satu sisi, dia dengan penuh semangat menganjurkan melestarikan prinsip-prinsip alam dan menghancurkan manusia,
keinginannya, tetapi di sisi lain, dia adalah manusia 3 dimensi. Anda mengetahuinya ketika istri dan selir keempat Anda pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Namun pemahamannya terhadap 4 kitab dan 5 klasik masih sangat tinggi, setidaknya para penguasa kontemporer dan sarjana sastra menyetujuinya. Lihat, Sarjana Masam, Keok. Wanita muda dan menantu perempuan muda itu berkumpul untuk mencuci dan menumbuk beras di tepi sungai di pagi hari ketika mereka melihatnya duduk di atas batu di tepi sungai sambil membaca sebuah buku. Dia tidak menyadari bahwa jubahnya sudah basah. Jangan tinggalkan pintu depan dan jangan buka pintu kedua. Ini adalah persyaratan kuno bagi bapak dan ibu, Xiao Jiabiu. Rumah masyarakat biasa tidak terlalu khusus. Tentu saja, perlindungan terhadap pria dan wanita jauh lebih ketat daripada di dalam zaman modern. Laki-laki dan perempuan tidak bisa sendirian, tetapi sekarang ada begitu banyak gadis besar. Ketika menantu perempuan masih bersama, dia tidak takut ada yang bergosip, jadi dia menjadi lebih berani. Pemuda Zupingan, dia tidak bisa menahan tawa, dan bahkan menantu perempuan yang berani menggoda Zupingan dengan kata-kata. Sarjana kecil itu membaca dengan sangat serius, tapi apakah dia membaca buku tentang perkelahian pria dan wanita? Terkikik, para istri yang melewati departemen personalia tertawa satu persatu. Tentu saja, ada juga gadis-gadis muda yang belum meninggalkan pengadilan, wajah mereka memerah karena malu, dan mereka mengejar istri yang berani itu untuk mencari tahu apa yang salah dengan dirinya. Zupingan merasa malu dengan orang-orang ini, bukan karena dia malu dengan kata-kata istri yang berani itu. Bagaimana dia, yang telah membaca banyak film di zaman modern, bisa merasa malu dengan hal seperti itu? Saya minta maaf untuk mengatakannya, tetapi saya tidak mempunyai kebiasaan membaca di hadapan begitu banyak gadis dan istri, dan saya bukan monyet di kebun binatang. Pagi. Jadi, Zupingan mengumpulkan buku puisi, memegang papan tulis dan menyapa gadis-gadis muda dan istri dari kejauhan, lalu bangkit dan pergi. Iya, jangan pergi, kamu belum menjawab ya. Tawa seorang wanita terdengar dari belakang. Setelah embun beku dan kabut menghilang, kesan Zupingan terhadap Kabupaten Huaining menjadi kabur, dengan jalan berbatu biru yang lembab, sungai jernih melewati kota, dan tembok kota yang terbuat dari batu bata dan batu biru berdiri di kejauhan, penuh puisi. Mengikuti aromanya yang memikat, Zupingan menemukan makanan ringan di jalan dan memesan semangkuk puding tahu dan 2 stiker panci. Toko tersebut memberinya sepiring kecil lauk acar buatan sendiri, yang dia makan dengan nikmat. Sejumput ketumbar ditaburkan di atas tahu dan bumbu rahasia toko dituangkan di atasnya. Kelihatannya enak dan lezat, stiker panci penuh dengan aroma daging babi, dan lauk pauknya juga renyah dan menyegarkan besar. Satu-satunya kekurangan adalah pemilik toko bukanlah seorang wanita cantik tahu, melainkan seorang bibi. Ngomong-ngomong, saya sering melihat adegan dalam novel modern di mana protagonis laki-laki bertemu dengan kecantikan tahu, kecantikan penjual anggur, atau bahkan kecantikan daging babi. Tetapi mengapa saya belum pernah menemukannya selama lebih dari 8 tahun di dinasti Ming? Meski menyesal, Zupingan tetap pergi dengan perut lapar. Zupingan, yang sudah cukup makan dan minum, mencari beberapa orang yang lewat, menanyakan arah, lalu berbelok ke kiri dan kanan di sepanjang jalan. Dalam perjalanan, saya menghabiskan 1 sen untuk membeli sebungkus makanan ringan yang enak dan meminta pemilik toko untuk membungkusnya dengan kertas merah. Saya juga menghabiskan uang di toko lain untuk membeli buah-buahan, memasukkannya ke dalam keranjang bambu, dan berjalan masuk arah yang ditunjuk oleh orang yang lewat. Setelah berjalan dan mencari sekitar setengah jam, Zupingan tiba di tujuannya, Bai Kaotang. Ini adalah toko obat besar, 5 kali lebih besar dari yang ada di kota Kaoshan. Ada orang yang datang dan pergi di ruang pengobatan, termasuk 6 dokter yang duduk di aula. Zupingan masuk dengan membawa makanan ringan buah-buahan, dan seorang pekerja magang dari ruang pengobatan datang dan bertanya, kamu berani bertanya kepada master, tetapi kamu ingin meminta diagnosis. Zupingan menggelengkan kepalanya, membungkuk dan menjawab, tidak, saya memiliki pendukung untuk menekan Anda. Saya dari Hechun. Saya cukup beruntung bisa diremajakan oleh dokter ajaib Hu 8 tahun yang lalu.
Saya merasa sangat menyesal. Hari ini, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Dokter Ajaib Hu. Magang itu berpikir sejenak dan berkata kepada Zupingan. Dia berkata, kalau begitu mohon tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada guru. Ternyata murid ini adalah murid dari Dokter Ajaib Tua Hu. Setelah murid itu selesai berbicara, dia berjalan ke belakang ruang pengobatan. Setelah sekitar 1/4 jam, pekerja magang itu kembali. Aku sudah membuatmu menunggu lama sekali. Guruku berkata bahwa dia tidak mengingat masalah ini, jadi aku ingin kamu tidak mengingatnya. Setelah murid magang itu kembali, dia memberitahu Dokter Ajaib Tua Hu, dan menambahkan, faktanya, guru saya telah menyelamatkan banyak orang, dan situasi seperti ini juga terjadi padanya. Saya sudah melakukan ini berkali-kali, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tolong ambil kembali barang-barang Anda, mentor saya tidak pernah menerima hadiah. Zupingan berdiri di sana dan berpikir lama, lalu mengeluarkan uang kertas perak 10 tael dari lengan bajunya dan berkata, sikap Tuan Hu sebagai dokter ajaib sangat mengagumkan, tapi saya juga gelisah anggap saja uang kertas ini sebagai sesuatu yang saya taruh di ruang pengobatan untuk membayar pasien yang tidak punya uang untuk membeli obat. Meskipun kecil, ini milik saya. Itu sebuah pemikiran, keputusannya. Jadi dia pergi untuk melaporkannya kepada mentornya. Setelah beberapa saat, dia kembali dan memberitahu Zupingan bahwa mentornya setuju. Dokter ajaib yang tidak pernah menerima hadiah dapat menerima 10 tael perak yang sangat sedikit ini untuk mereka yang tidak punya uang untuk mengobati penyakitnya. Sungguh dokter ajaib yang berdedikasi membantu dunia. Zupingan mengagumi etika medis Dokter Hu. Jika dokter di rumah sakit modern dapat memiliki 1/10 dari etika medis Dokter Hu, hubungan dokter-pasien tidak akan begitu tegang. Bab 80 Anda memainkannya. Kecuali suatu hari seorang pria menemukan saya dan bertanya tanpa alasan apakah dia adalah Zupingan. Setelah menerima jawaban tegas, dia memaksakan diri untuk mendapatkan uang kertas perak 20 tael. Hari-hari di Kabupaten Huaining sangat biasa, berlatih kaligrafi dan membaca di pagi hari, mencari makanan ringan ketika kembali dari jalan, mencoba menulis esai 8 bagian tentang 4 buku dan 5 klasik setiap pagi, dan di sore hari saya akan melakukannya ingat esai 8 bagian dinasti Qing yang telah saya baca dan hafal di kehidupan saya sebelumnya. Waktu berlalu seperti ini, dan hanya tersisa kurang dari 5 hari sebelum ujian anak laki-laki itu. Pagi harinya, Zupingan bersiap keluar untuk berlatih kaligrafi di tepi sungai seperti biasa. Saat hendak meninggalkan penginapan, ia dipanggil dari belakang. Suara familiar ini, tanpa bertanya, diketahui adalah Paman Zhu Souren. Selamat pagi, Paman. Zupingan berbalik dan menyapa. Mengapa Sier bangun pagi-pagi hari Minggu ini? Paman Zhu Souren sedang berjalan di antara sekelompok siswa dan bertanya dengan heran ketika dia melihat Zupingan di gerbang. Mengapa saya bangun pagi hari ini? Kata-kata Paman Zhu Souren membuat Zupingan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana saya bisa bangun pagi hari ini? Aku terlihat olehmu hari ini, tapi biasanya kamu masih tidur. Ujian semakin dekat dan saya merasa tidak nyaman. Saya bangun pagi untuk mencari tempat terpencil untuk membaca. Zupingan menepuk tas sekolahnya dan menjawab. 38. Siswa lain yang sedang berjalan bersama pamannya tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Zupingan, seorang ahli gudang kayu bakar yang digigit ular dan mendengar kicauan burung. Jadi dia baru mulai membaca saat ini, apa gunanya telur? Saudaraan, ayo pergi. Hari ini, tanggal 3 Februari Wen Kuxing lahir. Semua orang di dunia yang telah membaca puisi dan buku akan pergi ke kuil Konfusius untuk memuja Wen Kuxing dan pergi ke dupa sekolah menengah. Di kelas yang sama mengungkapkan kekagumannya pada Zupingan, seorang anak konyol yang belajar keras demi kemajuannya. Menanggapi simpati saya melihat pemuda jompo yang tinggal di gudang kayu ini tidak pergi memuja Wen Kuxing pada hari ulang tahunnya. Sebaliknya, dia ingin menggendongnya dan menonton lelucon. Di hari ulang tahun Wen Kuxing, kamu tidak berlutut dan masih ingin menggendongnya. Kamu menunggu untuk disiksa. Dia tidak tahan, jadi dia meminta Zupingan pergi ke kuil Wenchang untuk mempersembahkan dupa dan pemujaan.
Paman tertua Zhu Souren juga ingin menunjukkan keluasan pikirannya dalam mendukung generasi muda di kalangan siswa, maka ia melanjutkan, jika Anda membaca buku dan menjejali Buddha, sebaiknya Anda pergi ke kuil Konfusius dan membakar sebatang dupa untuk menyerap berkah Konfusius dan Wen Kuxing. Jangan khawatir tentang uang, Paman akan memberimu uang. Kemudian Zhu Ping'an melihat paman itu memasukkan 5 koin tembaga ke tangannya seolah-olah dia sedang memotong daging. Bagaimana dengan mengusir pengemis? Zhu Ping'an melihat 5 sen di tangannya dengan tercengang. 10.000 kuda rumput dan lumpur sedang berlari kencang. Kapan membaca menjadi menjejalkan? Ketika Anda pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa dan beribadah, apakah itu benar-benar menjejalkan? Kemudian, Zhu Ping'an dipaksa masuk ke kuil Konfusius oleh sekelompok siswa ini, dan dia harus menyelesaikan masalah tersebut sambil berjalan. Bintang Wenku milik air, bintang keempat biduk, dan merupakan bintang utama Kejia. 5 elemen milik air Guiyin, merupakan bintang Tianquan, yang mengontrol prinsip dan dokumen surgawi, pejabat sastra, ketenaran, keanggunan dan kegenitan. Selain untuk memuja Konfusius, kuil Konfusius juga memiliki kuil yang didedikasikan untuk Wen Kuxing. Hari masih pagi, namun kuil Konfusius sudah dipenuhi dupa dan perbincangan orang-orang. Kuil Wencang yang biasanya sepi kini ramai dikunjungi pelajar dan cendekiawan yang datang untuk beribadah. Sama seperti sebelum ujian masuk perguruan tinggi tahunan di zaman modern, para pelajar dan cendekiawan ini menganggap pemujaan Konfusius dan Wen Kuxing sebagai peristiwa besar sebelum ujian, berdoa agar mereka dapat lulus ujian dalam satu kesempatan dan menghormati leluhur mereka. Jika ada dupa di kuil Konfusius maka pemberkatan kuil sangat diperlukan, dan jika ada pemberkatan kuil maka kegiatan pengundian untuk menyelesaikan masalah sangat diperlukan. Setelah beribadah dan bersekolah di sekolah menengah dupa, para siswa ini berkumpul di sekitar beberapa pendeta kuil yang mengundi dan menanyakan masa depan mereka. Kuil Zhu, berpakaian seperti orang yang berbudi luhur, mengenakan jubah dan kumis, memegang ujung jarinya dan melantunkan sesuatu. Paman Zhu Souren menarik banyak dan menghabiskan 100 uang tunai untuk meminta Miao Zhu menafsirkan lot tersebut. Setelah menerima uang tersebut, Miao Zhu menunjuk jarinya sejenak dan berkata bahwa lot itu adalah yang teratas pasti akan lulus setiap ujian. Paman Zhu Souren mendengar ini wajahnya memerah, dan dia membagikan 50 koin dan berkah kuil. Sial, kamu bisa memberikan hadiah acak kepada seseorang yang menafsirkan lotere 10 kali lebih banyak dari keponakanku sendiri. Ketika kamu memberikannya kepadaku, itu seperti memotong sepotong daging. Ketika kamu memberikannya kepada pemberkatan kuil, kamu tidak melakukannya, bahkan tidak berkedip. Paman, kamu layak menjadi paman. Semua orang yang menemaninya juga mengucapkan selamat kepada Paman Zhu Souren, seolah-olah dia sudah menjadi siswa sekolah menengah. Semua orang kemudian menarik undian satu persatu dan membayar 100 koin untuk menafsirkan undian tersebut. Kebanyakan dari mereka mendapat undian yang benar atau salah, dan mereka semua sangat gembira. Zhu Ping'an bersama mereka, dia hanya mempersembahkan sebatang dupa kepada Kong Sengren dan Wen Kuxing. Dia berdiri di ujung dan tidak berniat pergi ke kuil untuk berdoa memohon lotere. Kuil hendak mengumpulkan uang dari berkah, tetapi melihat Zhu Ping'an berdiri di sana tak bergerak, jadi dia mau tidak mau berjalan ke arah Zhu Ping'an dengan membawa kotak jasa dan mengocoknya. Para siswa berdiri di samping dengan senyuman di wajah mereka, menunggu untuk melihat bagaimana tanggapan Zhu Ping'an, seorang anak laki-laki malang yang tinggal di gudang kayu. Tuan, senang sekali menjadi kaya, kata Zhu Ping'an dengan senyum naif. Dia tidak berniat menghabiskan $100 untuk mengungkap lotere. $100 akan mengharuskan ayah Zhu bekerja keras sepanjang hari gerobak sapi. Bagaimana dia bisa rela menghabiskan $100 untuk mendengarkannya? Ada garis hitam di wajah Miao Zhu. Kayu busuk tidak bisa diukir. Itu di luar kebodohan. Para penonton menanggapi dengan penghinaan dan ejekan yang mendalam terhadap perilaku Zhu Ping'an. Wen Kuxing pergi melepaskan ikatan teratai untuk memberikan pertanda baik kepada putranya, tetapi bocah konyol ini sangat pelit. Miao Zhu juga orang yang berpengetahuan luas, jadi tentu saja dia tidak mau menderita di bawah Zhu Ping'an, jika tidak,
bagaimana dia bisa berbisnis di masa depan, jadi dia memutar janggutnya dengan tangannya dan mulai berkhotbah seperti seorang orang bijak. Uang yang ditandatangani itu seperti pancing. Dan sekeranjang ikan, pancing dan sekeranjang ikan, yang mana yang kamu pilih? Saya ingin sekeranjang ikan, jawab Zhu Ping'an tanpa pemikiran. Donor, Anda dangkal. Lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajarinya memancing. Apakah Anda memahami prinsip ini? Begitu Anda selesai makan ikannya, ikan itu akan hilang. Dengan joran, Anda bisa menangkap banyak ikan, memancing dan kamu bisa menggunakannya seumur hidup. Wen Kutika juga, Miao Zhu menjelaskan dengan cara yang sederhana dan ringkas bahwa lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajarinya memancing. Dia akan segera ditandatangani, dan saya yakin bisnis ini akan diselesaikan kembali. Pada saat ini, Miao Zhu menatap mata kagum para penonton dan merasa sangat bangga di dalam hatinya. Dia akan menjelaskan kebenaran di balik lotere dan uang sekaligus. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar orang bodoh di depannya berbicara. Saya ingin sekeranjang ikan lalu menjualnya, jadi saya bisa membeli beberapa pancing. Saya bisa menyimpannya sendiri, dan saya bisa menjual pancing tambahan itu kepada orang lain. Pemberkatan kuil mengenakan jubah Tao dan ekspresi mendalam di wajahnya seperti menelan lalat. Pikiran batinnya saat ini pasti, Tuhan surgawi yang tak terukur, mulailah bermain, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Keanggunan menyapu lantai, kayu busuk tidak dapat diukir. Para siswa di sekitarnya mulai mengkritik perilaku dan perkataan Zhu Ping'an satu demi satu, dan tidak puas dengan interpretasi Zhu Ping'an terhadap kalimat klasik. Apa yang saya katakan tadi hanyalah lelucon. Kata-kata Ping'an tidak lebih dari uang. Zhu Ping'an masih bujangan saat ini, dan dia menjelaskan kepada semua orang tanpa rasa malu. Saat ini, semua siswa seperti ingin menelan lalat. Bagaimana Anda bisa terus terang mengakui bahwa Anda kekurangan uang?